Jadi ada di antara umat Islam, oleh karena memiliki keimanan yang sangat tinggi, memiliki ketakutan yang sudah luar biasa dalam dirinya, mereka itu sujudnya tidak hanya sekedar sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, tetapi dia bersujud meresapi apa yang dibacakan, dan pada saat dia sujud itu merasakan sesuatu bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, di antara bentuk gerakan yang terbaik di dalam ibadah salat itu, salah satu di antaranya yang terbaik itu adalah ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana anggota tubuh kita yang paling mulia itu adalah muka, adalah wajah. Makanya kalau ada orang bersujud kepada Allah, berarti menunjukkan betapa dirinya memposisikan sebagai makhluk terendah, hamba terendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau mereka bersujud tidak hanya sekedar sujud, tetapi mereka juga diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah suatu sifat yang terbaik dimiliki oleh orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya yang berkenaan dengan bentuk ketakutan ini, yakni afa min hadzal hadithi, apa karena keterangan ini ta'jabun, ya mereka ta'ajub, mereka heran, wa tadhakuna wa la tabkun, mereka tertawa dan mereka tidak ketawa. Saya mencoba mencari, kalau kita melihat ayat ini hanya satu ayat saja atau dua saja ayat ini, tentu belum kita mengambil benang merah apa sih yang dimaksudkan dengan ayat ini. Setelah saya membuka surah lengkap daripada ayat ini, ternyata terkait dengan terkait dengan pemberitahuan Rasul ya tentang hari kiamat itu. Jadi sebagian orang takut kepada Allah, beriman kepada Allah karena adanya suatu waktu namanya hari kiamat, yang kemudian disusul suatu waktu nanti ada namanya hari kebangkitan. Nah, kalau semuanya ini mau didalami seperti apa hari kematian, hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan dan seterusnya, itu membawa kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterangan itulah tidak sedikit orang menangis ketakutan, ya takut karena bagaimana kalau terjadi hari kiamat itu. Ya, kalau terjadi hari kiamat itu tentu luar biasa peristiwanya, di mana gunung-gunung berterbangan, ya bangunan-bangunan runtuh, ya semuanya itu tabrakan-tabrakan planet-planet. Jadi sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh sangat menakutkan. Dengan peristiwa itulah yang menimbulkan rasa takut, takjub terhadap apa yang nantinya Allah Subhanahu wa taala lakukan. Nah, tidak sedikit orang menangis karena adanya peristiwa itu, dan ini sudah disampaikan oleh para rasul yang ada sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi watadhakuna wala tabkun, tetapi ada juga sekelompok orang mereka tertawa, ya artinya seolah-olah memperolok-olokkan informasi itu. Ya, kok ada lagi istilahnya hari kiamat, dikatakan gunung itu berterbangan dan lain-lain sebagainya. Itu seolah-olah mengolok-olokkan informasi ini. Mereka tidak menjadikan takut ya kepada Allah
kemudian hari kiamat itu tidak membuat hatinya itu ketakutan dengan akan terjadinya peristiwa seperti itu, ya. Wala tabkun, mereka tidak menangis, ya. Dalam arti kata karena mereka tertawa banyak, ya, maka mustahil mereka menangis. Dalam arti kata apapun informasi yang disampaikan ini tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi menimbulkan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang menerangkan manakala seseorang menangis, ya, karena ketakutan kepada Allah, termasuk hal-hal yang akan terjadi pada dirinya, hal-hal yang terjadi terkait dengan alam, maka mereka mendapatkan posisi istimewa di mata agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hadisnya. Yang pertama, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, termasuk salah seorang di antara 4 yang digelari dengan Abadillah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Bacalah kepadaku Al-Qur'an. Jadi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibacakan Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu. Jadi salah satu cirinya orang yang bertakwa, yang beriman, takut kepada Allah, manakala dibacakan Al-Quran terjadi sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Ya, jadi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau dibacakan ayat Al-Quran, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabiullah SAW itu juga senang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Bahkan meminta secara khusus Ibnu Mas'ud ini membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian kultu, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika." Ya Rasulullah, aqra'u alaika. Wahai Rasul, ya, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu? Wa alaika unzilah, dan kepadamu itu diturunkan Al-Quran. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini seolah-olah heran, kenapa Rasulullah SAW meminta kepada aku membacakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu sendiri kan turunnya melalui Nabi SAW. Ya, kenapa Nabi SAW ya meminta untuk dibacakan? Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran selain dari aku. Jadi Nabi SAW selain dirinya senang membaca Al-Quran, dia juga senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang lain. Ya, seperti itu yang terjadi pada diri Nabi SAW. Faqaratu alaihi suratan Nisa hatta jitu ila hazil ayat. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud membacakannya. Jadi saya membacakan kepada Nabi SAW, yakni surah An-Nisa, sehingga saya mendapati ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ya, bagaimana kami datang min kulli ummatin bi syahid, pada setiap umat itu menjadi saksi. Wajibna bika ala haulai syahida, dan kami datang kepada mereka semuanya sebagai saksi. Saya mencoba melihat di dalam kitab tafsir apa yang dimaksudkan dengan min kulli ummatin bi syahid. Di dalam penjelasan kitab tafsir yang dimaksudkan di situ adalah bahwa semua nabi-nabi, rasul-rasul, mulai dari Nabiul SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka nanti itu
berdiri dan menjadi saksi terhadap umatnya. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam menjadi saksi kepada umatnya. Nabi Musa alaihissalam bersaksi kepada umatnya. Nabi Isa, demikian juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya menjadi saksi kepada umatnya sendiri. Ya, apa yang menjadi saksi? Bahwasanya dia sudah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tentu tidak semua orang ya yang mendapatkan nabi dan rasul itu mereka beriman kepada Allah. Ya. Beda halnya dengan orang yang tidak mendapatkan dakwah, itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi ada kelompok manusia tertentu, sebutlah misalnya saudara-saudara kita di Papua itu, ya sekian puluh tahun yang lalu, ya boleh dikata terlambat memeluk namanya agama Islam. Bahkan sampai sekarang ini masih ada di pelosok-pelosok desa itu tidak mendapatkan dakwah. Makanya kalau kita mau dakwah sebenar-benarnya sebagai bagian perjuangan dakwah itu paling bagus kalau kita ke daerah Papua itu. Masih banyak saudara-saudara kita itu belum kenal apa itu agama. Mereka hidupnya primitif, hanya mencari makanan untuk hidup. Ya sesudahnya itu sudah selesai. Tidak ada istilah apa itu mati, apa itu hidup. Ya sungguh pun juga ada kelompok masyarakat kita hidupnya primitif, mempercayai ada kekuatan gaib, tapi mereka belum beragama seperti halnya dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan dibangkitkan menjadi saksi terhadap umatnya. Jadi mereka yang mendapatkan dakwah tapi ternyata masih membangkang, tidak mau memeluk ajaran yang dibawa oleh para nabi, maka mereka inilah yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Qala hasbukal an. Jadi Rasul SAW mengatakan sudah cukup. Ya, karena itu maknanya sangat dalam. Nah, apa yang terjadi setelah Rasul SAW dibacakan ayat ini? Abdullah bin Mas'ud balik melihat wajah Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW tiba-tiba kedua matanya itu berderai air matanya. Jadi Nabi SAW bahwasanya ayat ini punya pertanggungjawaban yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah SAW juga sedih, sekalipun juga ada kenikmatan tersendiri manakala disebutkan umatnya banyak yang taat kepada Allah, banyak yang beragama yang sesuai dibawa oleh Nabi. Tapi Nabi SAW tentu juga sedih karena tidak semua orang yang mendapatkan dakwah dari Nabi ataukah al-ulama warasatul anbiya sebagai pewaris Nabi, ternyata mereka tetap pada agama bukan pada agama yang dibawa oleh Nabi. Bahkan ada yang sampai dakwah kepada mereka tetapi tetap enggan untuk beragama. Nah itulah yang membuat Rasulullah SAW bersedih, bahwasanya orang yang seperti ini nantinya pastilah mendapatkan kesesatan di hari kemudian. Ya. Bagaimana apa yang terjadi menjadi bukti kesaksian, di situ juga suatu perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu manusia semua mulutnya terkunci, ya. Mulut manusia itu semua terkunci. Jadi yang berbicara hanyalah anggota badannya. Ada yang mengatakan yang berbicara adalah perilakunya. Semuanya itu berbicara tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Mulut itu sengaja dibisukan supaya tidak mengada-ngada. Ya, sekarang ini coba kita lihat. Banyak orang bersaksi, kalau ditanya kenapa, kapan terjadinya, dia bilang saya tidak tahu. Bagaimana kamu bersaksi pada kamu sendiri tidak tahu? Katanya saya kan hanya dipanggil Pak, apalagi kalau sudah dikasih uang. Ini yang banyak terjadi. Nah, nanti di hari kemudian sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semua orang menyatakan betul-betul apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian bukan lagi mulut yang berbicara, tetapi perbuatannya yang berbicara, sehingga tidak ada sedikit pun kebohongan yang terjadi pada kesaksiannya. Dan nabi-nabi itu tampil sebagai penguat bahwasanya
kami ini sudah menyampaikan dakwah dan mereka tinggal memilih kebenaran yang saya bawakan itu. Jemaah yang saya muliakan. Kemudian hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qol, bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat kecil yang pernah menjadi pelayan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sengaja jadi pelayan tentu karena imannya kepada Nabi, tentu karena ingin mendapatkan ilmu ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita membuka sejarah bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang berkembang di masyarakat itu pertama itu Al-Quran itu sendiri, itu suatu ilmu yang luar biasa. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Makanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, itu berapa abad Al-Quran dan hadis ini merupakan suatu ilmu yang luar biasa. Dan ternyata dalam perkembangannya bukan hanya orang Islam tertarik mempelajarinya, tapi termasuk juga orang-orang yang tidak beragama. Jadi salah satu di antaranya adalah bagaimana melemahkan Al-Quran atau melemahkan posisi Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Meskipun tidak sedikit di antara mereka terjebak dengan keindahan Al-Quran, dengan keluarbiasaan kandungan makna daripada Al-Quran, demikian kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW, sehingga tidak bisa mendustai kata hatinya. Justru itulah yang membawa untuk memeluk daripada ajaran Islam itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian apa yang terjadi dan apa yang dikemukakan oleh Anas bin Malik? Qal, dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Jadi Rasul SAW pernah berceramah, pernah berkhutbah dengan satu khutbah. Ma sami'tu mithlaha qaton. Saya tidak pernah mendengarkan seperti khutbahnya itu, ceramahnya itu, kehebatannya, kesungguh luar biasaannya. Ini sungguh hebat ceramah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa yang dikatakan oleh beliau? Lau ta'lamuna ma'alamu la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Jadi Nabi SAW berkata, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka pastilah kalian itu tertawa sedikit, ataukah ketawa kalian itu hanya sedikit. Ya, kalian itu tidak akan mampu banyak ketawa, karena begitu banyak hal yang menakutkan terhadap apa yang kita hadapi ke depannya. Wala bakaitum katsira, dan kalian itu pasti lebih banyak menangis. Nah, jadi Nabi SAW menyampaikan hadis ini sebagai peringatan kepada kita, yang tentu arahnya bahwa kita ini sebaiknya banyak menangis dan mengurangi banyak ketawa. Karena apa? Banyak persoalan nantinya kita hadapi, ya, banyak persoalan. Yang pertama saja persoalan kematian. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, kondisi seperti apa kita meninggal. Ya, tentu bagi orang yang ingin kembali dengan husnul khatimah, berusaha semaksimal mungkin bagaimana mempersiapkan dirinya untuk kembali dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita ketakutan, jangan sampai kita takut dalam kondisi melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah. Ya, tentu kita takut bagaimana kita ini meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Tentu juga kita takut bagaimana meninggal bukan pada kondisi yang kira-kira menjadi harapan kita. Nah, makanya kaum muslimin, tentu kita selalu berharap apa yang kita lakukan, pada biasanya juga seseorang itu meninggal pada apa yang menjadi kebiasaan pada dirinya. Ya, pernah saya cerita waktu saya mahasiswa, di depan rumah saya itu kerjaannya kalau sudah
sudah sekitar jam 9 malam, mereka sudah minum tuak gitu. Sesudah itu sudah sadar sedikit, main domino dan seterusnya. Itulah kerjaannya sampai pagi. Nah, apa yang terjadi? Ya, hari terakhirnya itu dia juga meninggal dunia dalam kondisi main domino. Karena itulah yang dibiasakan dalam hidupnya. Ya, itulah yang dia biasakan. Waktu itu dia sangat gembira. Kenapa? Karena dia dapat ceki katanya ya, ceki apalah namanya itu, katanya dapat nilai yang banyak gitu. Dia gembira. Tapi canunum ini pada saat itu, iya. Pada saat itu dia seolah-olah tidak bisa mengatakan apa-apa, akhirnya terjatuh. Pada saat itu juga dia meninggal dunia. Makanya kaum muslimin, yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah. Jangan sekali-kali memposisikan diri di tempat yang maksiat. Siapa tahu malakul maut ada di tempat itu dan sudah saatnya dicabut nyawa kita. Wa nauzubillah. Makanya perlu membiasakan diri kita selalu pada tempat-tempat yang lebih baik, ya, tempat-tempat yang kira-kira memberi kemanfaatan dalam kehidupan kita. 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, ada seorang dosen Unhasya. Iya, beliau itu masuk dalam masjid melakukan salat sunnah qabliyah. Ya, baru duduk itu, ya, tahiyat itu, atau belum tahiyat kayaknya. Pada duduk itu, tiba-tiba miring, jatuh, ya sudah lewat. Ya, yang di belakangnya itu lihat-lihat saja, mungkin dia anggap bahwa ini mungkin dia tidur lah atau apa. Bahkan ada beberapa orang lewat-lewat yang menganggapnya ya mungkin orang ini lagi tidur. Ternyata dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bahwa semuanya kita ini kembali dengan kondisi husnul khatimah. Meskipun seperti ini mahal, tetapi bukan berarti bahwa salah satunya yang terbaik kalau kita mati dalam kondisi seperti itu. Boleh jadi kita meninggalnya di rumah sakit, meninggalnya di rumah, meninggalnya di jalan, karena itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan secara konsistensi. Nah, dengan cara seperti itu ya berpeluang juga untuk melakukan yang namanya kebaikan, akhirnya kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Jadi jangan memberi ruang pada diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Apalagi mengatakan, saya kan masih muda. Ternyata orang muda itu tidak menjadi jaminan tidak cepat kembali kepada Allah. Dan juga kita jangan mengatakan bahwa saya masih kondisi sehat, karena kesehatan itu juga tidak menjamin. Yang namanya tiba-tiba macam-macam jalannya orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya andaikan kita pikirkan, andaikan kita dalami selami apa kira-kira yang bakalan terjadi, itu juga semuanya bisa membuat kita mengurangi ketawa dan lebih banyak menangis. Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang lain. Bagaimana nanti masuk di alam kubur? Bagaimana nanti setelah saya meninggal dunia dengan anak-anak saya misalnya? Termasuk juga kadang-kala kita pikirkan bagaimana sekolah anak saya, bagaimana pekerjaan anak saya, dan seterusnya. Apalagi kalau kita kaitkan nanti dari kemudian. Sungguh banyak masalah yang sepatutnya kita pikirkan yang bisa membuat kita mengurangi yang namanya tertawa itu. Dan boleh jadi juga tentu perlu kita pikirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, itu tidak ada satupun yang terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini bisa membuat kita kurang yang namanya ketawa dan lebih banyak menangis. Inilah yang diwasiatkan oleh Rasul SAW, bahwa seandainya kalian itu tahu apa yang saya tahu, maka kalian itu sedikit ketawa dan banyak menangis. Dan memang Rasul SAW banyak rahasia-rahasia yang dia tahu yang kita tidak tahu. Sebutlah misalnya apa yang dibicarakan oleh orang yang meninggal dunia, ya kan? Kalau dia diusung menuju ke kuburan, Nabi SAW mendengarkan itu, apa yang diucapkan itu, ya.
Dan Nabi SAW juga tahu apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, dan apa yang terjadi pada kuburan seseorang itu. Nah, semuanya itu Nabi SAW membuatnya kurang ketawa, lebih banyak menangis karena dia banyak mendengarkan. Banyak menangis karena mungkin banyak mengambil barangnya orang, banyak menangis karena mungkin banyak berdusta, banyak menangis karena banyak melakukan kezaliman, banyak semuanya itu didengarkan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW itu lebih banyak menangis daripada tertawa. Tetapi karena kurangnya ilmu kita terkait dengan semua seperti ini, makanya kita masih lebih banyak ketawa dibandingkan menangis. Tetapi andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka semua itu pada semua orang, ya saya kira semua orang juga beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan supaya bagian daripada pengujian kita seperti apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita ini percaya bahwa ada siksaan di dalam kuburan? Betulkah kita percaya bahwa di dalam kuburan itu juga ada kenikmatan? Semuanya itu hanya kita tangkap berupa iman. Tapi Rasul SAW menangkapnya itu dengan pendengaran. Rasul SAW bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya, itulah keistimewaan yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas berkata, faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seketika itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wujuhuhum lahum hanin. Ya. Pada saat itu sahabat-sahabat Rasul setelah menyampaikan hadis ini, sahabat-sahabat Nabi SAW menutup mukanya. Ya, menutup mukanya kan mereka rata-rata punya sorban, menutup mukanya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menangis terisak-isak. Ya, begitu dalamnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Menangis hanya mendengarkan potongan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan dia menghayati bahwa makna apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itulah yang mengantar mereka menjadi menangis. Muttafaqun alaih. Hadis ini tentunya disepakati oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasabaka bayanuhu fi babil khauf, dan ini sudah dijelaskan pada bab al-khauf sebelumnya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Ya. La yalijun nara rajulun. Tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka, rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Jadi siapa yang menangis betul-betul karena takut kepada Allah, maka yakinilah orang seperti ini kalau dia pertahankan imannya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, hatta ya'udal labanu fid dari, hingga air susu itu kembali kepada tempatnya. Mungkinkah kira-kira air susu itu dari ibu kita, atau air susu apa saja misalnya, kalau sudah keluar bagaimana? Itu mustahil kembali lagi. Itulah perumpamaannya orang yang pernah menangis, betul-betul menangis karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cukup modal bagi kita. Kalau ada orang yang memiliki seperti itu sudah modal besar, ya. Tetapi kalau orang tidak punya ketakutan, biarlah paksa dirinya juga tidak bakalan menangis, ya kan? Ya, lain itu deh kalau natap panggil sunah matana mungkin lain lagi persoalannya. Menangis karena pedas, ya kan? Tapi bagi orang yang memiliki ketakutan kepada Allah, betul-betul takut karena Allah, bagaimana? Yakinilah itu satu modal besar kepadanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yalijun nar, tidak bakalan masuk ke dalam neraka, ya. Hatta yaudal labanu fid dari, dia memberikan perumpamaan. Bagaimana?
Ya, mungkinkah kira-kira susu yang keluar itu bisa kembali, bisa masuk kembali? Itu tidak mungkin. Itulah perumpamaannya bahwa orang yang konsisten istiqamah pada agama Allah Subhanahu wa taala dan terjadi pada dirinya menangis karena ketakutan kepada Allah, yakinlah insyaallah itu adalah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira ini modal besar. Tapi kalau memang orang tidak punya ketakutan kepada Allah, biar mau menangis, tapi karena lain juga menangis yang dibikin-bikin. Jadi kalau dulu itu ada orang mengatakan bahwasanya menangis itu sesuatu tidak mungkin direkayasa. Sebetulnya bisa, Pak. Cuma bedanya menangis rekayasa dan menangis betul-betulan itu beda. Apa yang membedakan? Coba, Pak. Kalau ada orang yang menangis betul-betul karena kejadian itu, ya, misalnya karena takut kepada Allah, itu memang yang menjadi prinsip, ataukah dia menangis karena kehilangan seseorang, betul-betul dia merasa sedih, periksa itu air matanya, itu bisa. Raba air matanya. Kalau panas itu bukan asli itu, Pak, ya. Tetapi kalau dingin itu yang asli, ya. Kalau dingin itu yang asli. Ya, tapi jangan juga kita ya langsung raba-raba air matanya orang, nanti tersinggung. Siapa tahu mati benemu misalnya merenumiko. Bukan menangis karena sedih ditinggalkan oleh istrinya atau ditinggalkan oleh suaminya. Betulkah dia itu karenanya? Itu bisa diperiksa air matanya, ya. Bisa diperiksa air matanya. Jadi sekarang ini banyak sinetron-sinetron kan, itu bisa menangis. Dia hanya menghayati tapi bukan dari hati, tapi rekayasa, ya, rekayasa acting. Dan air mata seperti ini tidak dingin, Pak, panas itu air matanya. Ya. Kemudian wala yajtami'u gubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan berkumpul debu di jalan Allah, di jalan fisabilillah, wa duhanu jahannam. Demikian juga api neraka, ya. Jadi jalan fisabilillah dengan api neraka itu sesuatu yang berbeda, tidak mungkin menyatu itu, ya. Tidak mungkin menyatu. Artinya air mata karena ketakutan kepada Allah itu tidak akan mungkin menyatu dengan neraka jahanam. Itu tidak mungkin. Makanya dipastikan bahwa orang yang keluar air matanya karena takut kepada Allah itu akan fisabilillah. Itu posisinya masuk dalam surga. Tapi bukan sandiwara, ya, seperti dalam televisi itu seolah-olah jadi orang yang bertaubat, seolah-olah jadi kia dan sebagainya, akhirnya keluar air matanya. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang betul-betul itu, ya. Jadi itu tidak mungkin menyatu antara jalan fisabilillah dengan api neraka. Jadi dengan keluarnya air mata itu, itulah jalannya masuk surga, ya. Tetapi waduhan itu adalah antinya, artinya kebalikannya, itu tidak mungkin terjadi, ya. Rawahu Turmuzi, ini diriwayatkan oleh At-Turmuzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Yang keempat, wa anhu qal. Jadi wa anhu di sini al-hau ya'udu ila Abi Hurairah, juga bersumber dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Jadi ada 7 kelompok orang, ya, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah Allah. Artinya sejak dia wajib melaksanakan ibadah, senantiasa dia lakukan sampai dia meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan. Jadi bersyukurlah anak-anak yang dari pesantren, tapi boleh jadi juga bukan dari pesantren,
dari kecil masuk remaja sampai dewasa seterusnya tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu jalannya untuk mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita berharap di antara 7 ini jangan cuma satu, tapi andaikan bisa dapat 7-7, ambil ke 7-7-nya. Ya, tetapi juga memang ada di sini yang susah untuk kita mendapatkannya. Ya, tapi paling tidak jangan cuma satu, upayakan lebih dari satu. Nah, jadi kalau kita ini kebetulan diberikan amanah sebagai pemimpin, ya manfaatkanlah kepemimpinan itu sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara adil kepada semua anak buah. Adil kepada anak buah kita dalam arti materi, adil kepada anak buah kita dalam artian pemberian jabatan, reward, punishment dan sebagainya. Tentu itu diharapkan. Yang berikutnya adalah warijulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Jadi seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Jadi kalau sudah dekat misalnya waktu zuhur, ya selalu dilihat-lihat itu jamnya. Ini kayaknya sudah dekat zuhur ini. Itu cirinya orang. Jadi selalu melihat jamnya. Kalau dia lihat HP-nya, macawe ini lorok kan. Ya tidak lama lagi masuk waktu asar ini. Jami dulu dikerjakan ini. Kita sudah menjelang waktu salat ini. Itulah orang sebetulnya kategori mu'allaq. Jadi hatinya itu sudah bergantung pada masjid. Sudah tidak enak perasaannya kalau masjid itu mengaji lantas dia tidak ke masjid. Tidak enak perasaannya kalau masjid itu sudah kumandangkan azan tidak mendatangi masjid itu. Makanya kaum muslimin sangatlah bagus kalau masjid itu meskipun di masa Nabi SAW tidak ada masjid yang mengaji. Tapi itu sesuatu yang baik. Mengapa? Karena itu tanda-tanda bahwa kita ini sudah mendekati waktu salat. Apalagi kalau kondisi Nabi SAW yang namanya azan itu kan tidak ada istilah macet kan. Jadi jalan kaki saja ke masjid, kemudian rumah sahabat Nabi SAW dengan masjid itu kan tidak berjauhan. Ada yang mengatakan kalau kita mau lihat kampungnya Nabi SAW dengan Masjid Nabawi saat itu, lihatlah kuburan Nabi dengan sekeliling pelataran Masjid Nabawi. Sekitar itu saja itu masjid rumah-rumah yang ada pada masa itu. Jadi biar azan itu masih bisa dengarkan dan masih bisa bergegas untuk ke masjid. Nah, dengan adanya mengaji masjid berarti itu memberikan peringatan lebih awal. Sudah dekat ini. Karena kalau nanti azan baru kita mendatangi masjid, itu kemungkinan bisa kita terlambat. Ya, kemungkinan bisa terlambat. Mana lagi kalau macet. Ya, inilah. Jadi saya kira itu suatu hal bid'ah tapi sifatnya bid'ah hasanah. Ya, sesuatu yang baiklah. Oleh karena memberikan peringatan lebih awal. Nah, warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi dua orang yang bersahabat karena Allah, ya berkumpul bersama karena Allah, juga sekiranya terpisah karena Allah. Bukan dia berkumpul karena ada yang diiming-iming, ya mungkin karena jabatan, mungkin karena harta, tetapi dia itu bersahabat karena demi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Persahabatan itu sesuatu yang terbaik di mata Allah. Kalau toh kebetulan harus berpisah, maka keterpisahannya itu juga karena Allah, bukan karena saling membenci, bukan karena yang lain, tapi itu karena kondisi yang menyebabkan terjadinya keterpisahan, bukan karena kebencian. Nah, yang berikutnya warajulun da'athum ra'atun zata mansabin wa jamalin, zata mansibin wa jamalin. Jadi seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, wajamalen dan kecantikan, faqala inni akhafullah, dia berkata saya takut kepada Allah. Wah, ini sungguh luar biasa. Jadi ini adalah ujian iman kepada kita. Adanya perempuan mengajak kita, tempatnya itu sunyi, boleh dikata tidak ada manusia yang melihat kita,
kemudian perempuannya itu cantik, memiliki status sosial yang baik, kemudian mengajak kita melakukan kemaksiatan, tapi mampu kita katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, ini akhafullah. Ini sungguh luar biasa. Ya, tetapi jangan kita mencoba mencari kesempatan seperti ini. Karena apa? Manusia laki-laki itu khususnya, itu ada hadis Nabi SAW, manakala perempuan itu mau melakukan kemaksiatan, maka hampir dikata laki-laki itu tidak berdaya untuk menolaknya. Ya, makanya yang terbaik itu adalah menghindari. Bagaimana? Jangan kita mengatakan, saya kan kuat imanku, biar saya begini-begini, saya tetap bisa konsisten pada iman saya. Jangan sama sekali berpandangan seperti itu. Boleh jadi hari ini bertahan, besok bertahan, tapi lusa kita tidak tahu apa Anda masih bisa bertahan. Kita tidak tahu. Saya kira ada ceritanya, ini seorang wali ya, seorang wanita pejalan. Ya, begitu dia mencoba, seorang wali ini, ya, dia naik di rumahnya. Pertamanya kan dilarang, jangan naik, ini bukan tempat Anda. Tapi wanita itu, ya dia nyusup naik ke rumahnya. Tetap dia tidur di jalannya untuk menuju ke WC-nya ini Pak Kiai ini atau Pak Wali ini. Maka apa yang terjadi? Hari pertama dia usir, apa kamu lakukan di sini? Pergi di sini. Akhirnya perempuan itu dia pergi. Kemudian perempuan ini ternyata dia uji, apa betul bertahan. Kemudian keesokan harinya datang lagi. Maka apa yang dikatakan? Bukan lagi bahwa pergi dari sini, dia mengelakkan kakinya itu dengan kakinya sendiri. Sudah ada strong itu. Ya. Kemudian kedua kalinya, ketiga kalinya, maka terjadilah apa yang ditakutkan itu. Artinya bahwa yang terbaik bagi diri kita adalah menghindari. Bukan berarti menjauhi, maksud saya itu yang terbaik ya. Karena semua orang punya syahwat, dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat kepada kita. Dan kalau syahwat itu tidak ada juga bahaya. Bayangkan kalau laki-laki tidak ada syahwatnya, tidak bakalan punya anak kan? Ya itu, kalau tidak ada syahwat. Jadi syahwat itu punya manfaat, tapi jangan pada tempat yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi syahwat itu bukan dilarang, tapi suatu rahmat, tapi hendaknya diarahkan kepada yang dibenarkan oleh agama. Nah, makanya kalau ada seseorang yang terjadi seperti ini, maka itulah pemuda yang betul-betul dimaksudkan dengan pemuda yang tangguh. Ya, bukan pemuda cau, lain juga itu. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fafaha hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya itu dirahasiakan. Nah, begitu rahasia sedekahnya itu dikiaskan la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitu dia rahasiakan. Nah, kalau tangan kirinya saja tidak tahu, apatah lagi dengan orang lain. Ya. Mungkin ada berkata, bagaimana kalau disebutkan misalnya sumbangan si A, si B, si C dan seperti ini? Ya, itu tidak salah juga, karena dijadikan sebagai dakwah. Ya. Wah, masa tetangga saya bersedekah seperti itu? Ya, jualan saya, dagangan saya, pangkat saya lebih tinggi, lebih banyak daripada dia. Kenapa saya tidak bisa bersedekah seperti itu? Itu namanya menjadi dakwah, supaya mengajak juga orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena itu, jadi semakin banyak kita menyebutkan, apalagi misalnya kita bertetangga 5 orang, ketiga-tiganya sudah bersedekah. Besok harinya karena sudah didengarkan bahwa ketiga orang ini sudah bersedekah, maka orang yang keempat juga bersedekah. Maka lalai nih Pak Pinadina kalau orang kelima tidak ikut bersedekah, ya kan? Meskipun tidak 100%, tapi awal-awalnya seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi itu jadikan sebagai dakwah. Ya, jadi biasa kan kalau kita itu sesama arisan, ya semuanya di situ. Bagaimana kalau kita arisan untuk Idul Kurban misalnya, untuk kurban? Ya, satu saja mulai, ya tetangga juga merasa tidak enak, akhirnya dia bergabung, yang lain juga seperti itu. Jadi itu juga dakwah. Ya, jadi maksudnya di sini adalah bersedekah dengan tidak ada unsur riya. Itu intinya, ya.
Jadi mau terang-terangan, mau sir rahasia, yang pasti tidak ada unsur ria di dalamnya. Itu juga salah satu contohnya. Yang kemudian terakhir, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat enahu. Inilah kuncinya adalah seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah dalam kondisi bersepi-sepi, fafadat enahu, kemudian air matanya meleleh atau keluar. Inilah yang sempat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah, kekuatan hidayah supaya kita senantiasa takwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyidna ilman nafi'a wa zuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada di antara umat Islam, oleh karena memiliki keimanan yang sangat tinggi, memiliki ketakutan yang sudah luar biasa dalam dirinya, mereka itu sujudnya tidak hanya sekedar sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, tetapi dia bersujud meresapi apa yang dibacakan, dan pada saat dia sujud itu merasakan sesuatu bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, di antara bentuk gerakan yang terbaik di dalam ibadah salat itu, salah satu di antaranya yang terbaik itu adalah ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana anggota tubuh kita yang paling mulia itu adalah muka, adalah wajah. Makanya kalau ada orang bersujud kepada Allah, berarti menunjukkan betapa dirinya memposisikan sebagai makhluk terendah, hamba terendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau mereka bersujud tidak hanya sekedar sujud, tetapi mereka juga diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah suatu sifat yang terbaik dimiliki oleh orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ayat yang berikutnya yang berkenaan dengan bentuk ketakutan ini, yakni afa min hadzal hadithi, apa karena keterangan ini ta'jabun, ya mereka ta'ajub, mereka heran, wa tadhakuna wa la tabkun, mereka tertawa dan mereka tidak ketawa. Saya mencoba mencari, kalau kita melihat ayat ini hanya satu ayat saja atau dua saja ayat ini, tentu belum kita mengambil benang merah apa sih yang dimaksudkan dengan ayat ini. Setelah saya membuka surah lengkap daripada ayat ini, ternyata terkait dengan terkait dengan pemberitahuan Rasul ya tentang hari kiamat itu. Jadi sebagian orang takut kepada Allah, beriman kepada Allah karena adanya suatu waktu namanya hari kiamat, yang kemudian disusul suatu waktu nanti ada namanya hari kebangkitan. Nah, kalau semuanya ini mau didalami seperti apa hari kematian, hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan dan seterusnya, itu membawa kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterangan itulah tidak sedikit orang menangis ketakutan, ya takut karena bagaimana kalau terjadi hari kiamat itu. Ya, kalau terjadi hari kiamat itu tentu luar biasa peristiwanya, di mana gunung-gunung berterbangan, ya bangunan-bangunan runtuh, ya semuanya itu tabrakan-tabrakan planet-planet. Jadi sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh sangat menakutkan. Dengan peristiwa itulah yang menimbulkan rasa takut, takjub terhadap apa yang nantinya Allah Subhanahu wa taala lakukan. Nah, tidak sedikit orang menangis karena adanya peristiwa itu, dan ini sudah disampaikan oleh para rasul yang ada sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi watadhakuna wala tabkun, tetapi ada juga sekelompok orang mereka tertawa, ya artinya seolah-olah memperolok-olokkan informasi itu. Ya, kok ada lagi istilahnya hari kiamat, dikatakan gunung itu berterbangan dan lain-lain sebagainya. Itu seolah-olah mengolok-olokkan informasi ini. Mereka tidak menjadikan takut ya kepada Allah. Kemudian hari kiamat itu tidak membuat hatinya itu ketakutan dengan akan terjadinya peristiwa seperti itu, ya. Wala tabkun, mereka tidak menangis, ya. Dalam arti kata karena mereka tertawa banyak, ya maka mustahil mereka menangis. Dalam arti kata apapun informasi yang disampaikan ini tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi menimbulkan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang menerangkan manakala seseorang menangis, ya karena ketakutan kepada Allah, termasuk hal-hal yang akan terjadi pada dirinya, hal-hal yang terjadi terkait dengan alam, maka mereka mendapatkan posisi istimewa di mata agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hadisnya. Yang pertama, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Termasuk salah seorang di antara 4 yang digelari dengan Abadillah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayya al-Quran, bacalah kepadaku Al-Quran.
Jadi Nabiullah SAW meminta untuk dibacakan Al-Quran. Rasul SAW senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Jadi salah satu cirinya orang yang bertakwa, yang beriman, takut kepada Allah, manakala dibacakan Al-Quran terjadi sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Ya, jadi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau dibacakan ayat Al-Quran, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabiullah SAW itu juga senang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Bahkan meminta secara khusus Ibnu Mas'ud ini membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian kultu, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika." Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika. Wahai Rasul, ya, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu? Wa 'alaika unzilah, dan kepadamu itu diturunkan Al-Quran. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini seolah-olah heran, kenapa Rasulullah SAW meminta kepada aku membacakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu sendiri kan turunnya melalui Nabi SAW. Ya, kenapa Nabi SAW ya meminta untuk dibacakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran selain dari aku. Jadi Nabi SAW selain dirinya senang membaca Al-Quran, dia juga senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang lain. Ya, seperti itu yang terjadi pada diri Nabi SAW. Faqaratu alaihi suratan nisa hatta jitu ila hazil ayat. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud membacakannya. Jadi saya membacakan kepada Nabi SAW, yakni surah An-Nisa, sehingga saya mendapati ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ya, bagaimana kami datang min kulli ummatin bi syahid, pada setiap umat itu menjadi saksi. Wajibna bika ala haulai syahida, dan kami datang kepada mereka semuanya sebagai saksi. Saya mencoba melihat di dalam kitab tafsir apa yang dimaksudkan dengan min kulli ummatin bi syahid. Di dalam penjelasan kitab tafsir, yang dimaksudkan di situ adalah bahwa semua nabi-nabi, rasul-rasul, mulai dari Nabiul SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka nanti itu berdiri dan menjadi saksi terhadap umatnya. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam menjadi saksi kepada umatnya. Nabi Musa alaihissalam bersaksi kepada umatnya. Nabi Isa, demikian juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya menjadi saksi kepada umatnya sendiri. Ya, apa yang menjadi saksi? Bahwasanya dia sudah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tentu tidak semua orang ya yang mendapatkan nabi dan rasul itu mereka beriman kepada Allah. Ya. Beda halnya dengan orang yang tidak mendapatkan dakwah, itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi ada kelompok manusia tertentu, sebutlah misalnya saudara-saudara kita di Papua itu, ya sekian puluh tahun yang lalu, ya boleh dikata terlambat memeluk namanya agama Islam. Bahkan sampai sekarang ini masih ada di pelosok-pelosok desa itu tidak mendapatkan dakwah. Makanya kalau kita mau dakwah sebenar-benarnya sebagai bagian perjuangan dakwah itu paling bagus kalau kita ke daerah Papua itu. Masih banyak saudara-saudara kita itu belum kenal apa itu agama. Mereka hidupnya primitif, hanya mencari makanan untuk hidup. Ya, sesudahnya itu sudah selesai.
Tidak ada istilah apa itu mati, apa itu hidup. Ya, sungguh pun juga ada kelompok masyarakat kita hidupnya primitif, mempercayai ada kekuatan gaib, tapi mereka belum beragama seperti halnya dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi SAW juga akan dibangkitkan menjadi saksi terhadap umatnya. Jadi semuanya itu bahwa Nabi SAW, saya sudah menyampaikan agama. Nabi Isa juga mengatakan seperti itu. Jadi mereka yang mendapatkan dakwah tapi ternyata masih membangkang, tidak mau memeluk ajaran yang dibawa oleh para nabi, maka mereka inilah yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Qala hasbukal an. Jadi Rasul SAW mengatakan, sudah cukuplah sampai di situ aja yang kamu baca. Nah, maka apa yang terjadi? Faltafattu ilaihi fa iza ainahu tazrifani. Jadi pada saat itu ya, jadi Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Nabi SAW menghentikan, dalam artian sudah cukuplah sampai di situ. Ya tentu bukan karena sudah bosan, bukan, tetapi ada sesuatu makna yang sangat mendalam bagi Nabi sehingga mencukupkan. Sudahlah. Artinya seolah-olah mengatakan, saya tidak sanggup lagi mendengarkan ayat-ayat selanjutnya. Ataukah boleh jadi juga kita katakan, sudah cukuplah ayat yang kamu bacakan itu. Ya, karena itu maknanya sangat dalam. Nah, apa yang terjadi setelah Rasul SAW dibacakan ayat ini? Abdullah bin Mas'ud balik melihat wajah Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW tiba-tiba kedua matanya itu berderai air matanya. Jadi Nabi SAW bahwasanya ayat ini punya pertanggungjawaban yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah SAW juga sedih, sekalipun juga ada kenikmatan tersendiri manakala disebutkan umatnya banyak yang taat kepada Allah, banyak yang beragama yang sesuai dibawa oleh Nabi. Tapi Nabi SAW tentu juga sedih karena tidak semua orang yang mendapatkan dakwah dari Nabi ataukah al ulama warasatul anbiya sebagai pewaris Nabi, ternyata mereka tetap pada agama bukan pada agama yang dibawa oleh Nabi. Bahkan ada yang sampai dakwah kepada mereka tetapi tetap enggan untuk beragama. Nah, itulah yang membuat Rasulullah SAW bersedih bahwasanya orang yang seperti ini nantinya pastilah mendapatkan kesesatan di hari kemudian. Ya, tentu juga diharapkan bahwa bagaimana apa yang terjadi menjadi bukti kesaksian. Di situ juga suatu perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu manusia semua mulutnya terkunci, ya. Mulut manusia itu semua terkunci. Jadi yang berbicara hanyalah anggota badannya. Ada juga mengatakan yang berbicara adalah perilakunya. Semuanya itu berbicara tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Mulut itu sengaja dibisukan supaya tidak mengada-ngada. Ya, sekarang ini coba kita lihat. Banyak orang bersaksi, kalau ditanya kenapa, kapan terjadinya, dia bilang saya tidak tahu. Bagaimana kamu bersaksi pada kamu sendiri tidak tahu? Katanya saya kan hanya dipanggil Pak, apalagi kalau sudah dikasih uang. Ini yang banyak terjadi. Nah, nanti di hari kemudian sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semua orang menyatakan betul-betul apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian bukan lagi mulut yang berbicara, tetapi perbuatannya yang berbicara, sehingga tidak ada sedikit pun kebohongan yang terjadi pada kesaksiannya. Dan nabi-nabi itu tampil sebagai penguat bahwasanya kami ini sudah menyampaikan dakwah dan mereka tinggal memilih kebenaran yang saya bawakan itu. Jemaah yang saya muliakan, kemudian hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qol, bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat kecil yang pernah menjadi pelayan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sengaja jadi pelayan tentu karena imannya kepada Nabi, tentu karena ingin mendapatkan ilmu.
ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita membuka sejarah bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang berkembang di masyarakat itu pertama itu Al-Qur'an itu sendiri. Itu suatu ilmu yang luar biasa. Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu berapa abad Al-Qur'an dan hadis ini merupakan suatu ilmu yang luar biasa. Dan ternyata dalam perkembangannya bukan hanya orang Islam tertarik mempelajarinya, tapi termasuk juga orang-orang yang tidak beragama Islam dengan motivasi yang berbeda-beda. Kalau umat Islam mempelajari Al-Quran dan hadis, tentu tujuannya adalah bagaimana menambah iman, bagaimana semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau umat yang lain, boleh jadi salah satu di antaranya adalah bagaimana melemahkan Al-Quran atau melemahkan posisi Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Meskipun tidak sedikit di antara mereka terjebak dengan keindahan Al-Quran, dengan keluarbiasaan kandungan makna daripada Al-Quran, demikian kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW, sehingga tidak bisa mendustai kata hatinya. Justru itulah yang membawa untuk memeluk daripada ajaran Islam itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, kemudian apa yang terjadi dan apa yang dikemukakan oleh Anas bin Malik? Dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Jadi Rasul SAW pernah berceramah, pernah berkhutbah dengan satu khutbah. Ma sami'tu mithlaha qaton. Saya tidak pernah mendengarkan seperti khutbahnya itu, ceramahnya itu, kehebatannya, kesungguh luar biasaannya. Ini sungguh hebat ceramah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa yang dikatakan oleh beliau? Lau ta'lamuna ma'alamu la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Jadi Nabi SAW berkata, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka pastilah kalian itu tertawa sedikit, ataukah ketawa kalian itu hanya sedikit. Ya, kalian itu tidak akan mampu banyak ketawa, karena begitu banyak hal yang menakutkan terhadap apa yang kita hadapi ke depannya. Wala bakaitum katsira, dan kalian itu pasti lebih banyak menangis. Nah, jadi Nabi SAW menyampaikan hadis ini sebagai peringatan kepada kita, yang tentu arahnya bahwa kita ini sebaiknya banyak menangis dan mengurangi banyak ketawa. Karena apa? Banyak persoalan nantinya kita hadapi, ya, banyak persoalan. Yang pertama saja persoalan kematian. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, kondisi seperti apa kita meninggal. Ya, tentu bagi orang yang ingin kembali dengan husnul khatimah, berusaha semaksimal mungkin bagaimana mempersiapkan dirinya untuk kembali dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita ketakutan, jangan sampai kita takut dalam kondisi melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah. Ya, tentu kita takut bagaimana kita ini meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Tentu juga kita takut bagaimana meninggal bukan pada kondisi yang kira-kira menjadi harapan kita. Nah, makanya kaum muslimin, tentu kita selalu berharap apa yang kita lakukan, pada biasanya juga seseorang itu meninggal pada apa yang menjadi kebiasaan pada dirinya. Ya, pernah saya cerita waktu saya mahasiswa, di depan rumah saya itu kerjaannya kalau sudah sekitar jam 9 malam, mereka sudah minum tuak gitu. Sesudah itu sudah sadar sedikit, main domino dan seterusnya. Itulah kerjaannya sampai pagi. Nah, apa yang terjadi? Ya, hari terakhirnya itu dia juga meninggal dunia dalam kondisi main domino. Karena itulah yang dibiasakan dalam hidupnya. Ya, itulah yang dia biasakan. Waktu itu dia sangat gembira. Kenapa? Karena dia dapat ceki, katanya ya, ceki apalah,
apalah namanya itu, katanya dapat nilai yang banyak gitu. Dia gembira, tapi canunum ini pada saat itu, iya, pada saat itu dia seolah-olah tidak bisa mengatakan apa-apa, akhirnya terjatuh. Pada saat itu juga dia meninggal dunia. Makanya kaum muslimin, yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah. Jangan sekali-kali memposisikan diri di tempat yang maksiat. Siapa tahu malakul maut ada di tempat itu dan sudah saatnya dicabut nyawa kita. Wa nauzubillah. Makanya perlu membiasakan diri kita selalu pada tempat-tempat yang lebih baik, tempat-tempat yang kira-kira memberi kemanfaatan dalam kehidupan kita. 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, ada seorang dosen Unhasya. Beliau itu masuk dalam masjid melakukan salat sunnah qabliyah. Baru duduk itu, tahiyat itu, atau belum tahiyat kayaknya. Pada duduk itu, tiba-tiba miring, jatuh, sudah lewat. Yang di belakangnya itu lihat-lihat saja, mungkin dia anggap bahwa ini mungkin dia tidur lah atau apa. Bahkan ada beberapa orang lewat-lewat yang menganggapnya mungkin orang ini lagi tidur. Ternyata dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bahwa semuanya kita ini kembali dengan kondisi husnul khatimah. Meskipun seperti ini mahal, tetapi bukan berarti bahwa salah satunya yang terbaik kalau kita mati dalam kondisi seperti itu. Boleh jadi kita meninggalnya di rumah sakit, meninggalnya di rumah, meninggalnya di jalan, karena itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan secara konsistensi. Nah, dengan cara seperti itu berpeluang juga untuk melakukan yang namanya kebaikan, akhirnya kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Jadi jangan memberi ruang pada diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Apalagi mengatakan, saya kan masih muda. Ternyata orang muda itu tidak menjadi jaminan tidak cepat kembali kepada Allah. Dan juga kita jangan mengatakan bahwa saya masih kondisi sehat, karena kesehatan itu juga tidak menjamin. Yang namanya tiba-tiba macam-macam jalannya orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya andaikan kita pikirkan, andaikan kita dalami selami apa kira-kira yang bakalan terjadi, itu juga semuanya bisa membuat kita mengurangi ketawa dan lebih banyak menangis. Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang lain, bagaimana nanti masuk di alam kubur, bagaimana nanti setelah saya meninggal dunia dengan anak-anak saya misalnya. Termasuk juga kadang-kala kita pikirkan bagaimana sekolah anak saya, bagaimana pekerjaan anak saya, dan seterusnya. Apalagi kalau kita kaitkan nanti dari kemudian. Sungguh banyak masalah yang sepatutnya kita pikirkan, yang bisa membuat kita mengurangi yang namanya tertawa itu. Dan boleh jadi juga tentu perlu kita pikirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, itu tidak ada satupun yang terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini bisa membuat kita kurang yang namanya ketawa dan lebih banyak menangis. Inilah yang diwasiatkan oleh Rasul SAW, bahwa seandainya kalian itu tahu apa yang saya tahu, maka kalian itu sedikit ketawa dan banyak menangis. Dan memang Rasul SAW banyak rahasia-rahasia yang dia tahu yang kita tidak tahu. Sebutlah misalnya apa yang dibicarakan oleh orang yang meninggal dunia, ya kan? Kalau dia diusung menuju ke kuburan, Nabi SAW mendengarkan itu, apa yang diucapkan itu, ya. Dan Nabi SAW juga tahu apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, dan apa yang terjadi pada kuburan seseorang itu. Nah, semuanya itu Nabi SAW membuatnya kurang ketawa, lebih banyak menangis, karena dia banyak mendengarkan. Banyak menangis karena mungkin banyak mengambil barangnya orang, banyak menangis karena mungkin banyak berdusta, banyak menangis karena banyak melakukan kezaliman, banyak semuanya itu didengarkan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW itu lebih banyak menangis daripada tertawa.
Tetapi karena kurangnya ilmu kita terkait dengan semua seperti ini, makanya kita masih lebih banyak ketawa dibandingkan menangis. Tetapi andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka semua itu pada semua orang, ya saya kira semua orang juga beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan supaya bagian daripada pengujian kita seperti apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita ini percaya bahwa ada siksaan di dalam kuburan? Betulkah kita percaya bahwa di dalam kuburan itu juga ada kenikmatan? Semuanya itu hanya kita tangkap berupa iman. Tapi Rasulullah SAW menangkapnya itu dengan pendengaran. Rasulullah SAW bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya, itulah keistimewaan yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas berkata, faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seketika itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wujuhuhum lahum hanin. Ya. Pada saat itu sahabat-sahabat Rasul setelah menyampaikan hadis ini, sahabat-sahabat Nabi SAW menutup mukanya. Ya, menutup mukanya kan mereka rata-rata punya sorban, menutup mukanya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menangis terisak-isak. Ya, begitu dalamnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Menangis hanya mendengarkan potongan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan dia menghayati bahwa makna apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itulah yang mengantar mereka menjadi menangis. Muttafaqun alaih. Hadis ini tentunya disepakati oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasabaka bayanuhu fi babil khauf, dan ini sudah dijelaskan pada bab al-khauf sebelumnya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Ya. La yalijun nara rajulun. Tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka, rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Jadi siapa yang menangis betul-betul karena takut kepada Allah, maka yakinilah orang seperti ini kalau dia pertahankan imannya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, hatta ya'udal labanu fid dari, hingga air susu itu kembali kepada tempatnya. Mungkinkah kira-kira air susu itu dari ibu kita, atau air susu apa saja misalnya, kalau sudah keluar bagaimana? Itu mustahil kembali lagi. Itulah perumpamaannya orang yang pernah menangis, betul-betul menangis karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cukup modal bagi kita. Kalau ada orang yang memiliki seperti itu sudah modal besar, ya. Tetapi kalau orang tidak punya ketakutan, biarlah paksa dirinya juga tidak bakalan menangis, ya kan? Ya, lain itu deh kalau natap panggil sunah matana mungkin lain lagi persoalannya. Menangis karena pedas, ya kan? Tapi bagi orang yang memiliki ketakutan kepada Allah, betul-betul takut karena Allah, bagaimana? Yakinilah itu satu modal besar kepadanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yalijun nar, tidak bakalan masuk ke dalam neraka, ya. Hatta ya'udal labanu fid dari, dia memberikan dia memberikan perumpamaan. Bagaimana? Ya, mungkinkah kira-kira susu yang keluar itu bisa kembali, bisa masuk kembali? Itu tidak mungkin. Itulah perumpamaannya bahwa orang yang konsisten istiqamah pada agama Allah Subhanahu wa taala dan terjadi pada dirinya menangis karena ketakutan kepada Allah, yakinlah insyaallah itu adalah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira ini modal besar. Tapi kalau memang orang tidak punya ketakutan kepada Allah, biar mau menangis, tapi karena lain juga menangis yang dibikin-bikin.
Jadi kalau dulu itu ada orang mengatakan bahwasanya menangis itu sesuatu tidak mungkin direkayasa. Sebetulnya bisa, Pak. Cuma bedanya menangis rekayasa dan menangis betul-betulan itu beda. Apa yang membedakan? Coba, Pak. Kalau ada orang yang menangis betul-betul karena kejadian itu, ya, misalnya karena takut kepada Allah, itu memang yang menjadi prinsip, ataukah dia menangis karena kehilangan seseorang, betul-betul dia merasa sedih, periksa itu air matanya, itu bisa. Raba air matanya. Kalau panas itu bukan asli itu, Pak, ya. Tetapi kalau dingin itu yang asli, ya. Kalau dingin itu yang asli. Ya, tapi jangan juga kita ya langsung raba-raba air matanya orang, nanti tersinggung. Siapa tahu mati benemu misalnya merenungi kok. Bukan menangis karena sedih ditinggalkan oleh istrinya atau ditinggalkan oleh suaminya. Betulkah dia itu karenanya? Itu bisa diperiksa air matanya, ya. Bisa diperiksa air matanya. Jadi sekarang ini banyak sinetron-sinetron kan, itu bisa menangis. Dia hanya menghayati tapi bukan dari hati, tapi rekayasa, ya, rekayasa acting. Dan air mata seperti ini tidak dingin, Pak, panas itu air matanya. Ya. Kemudian wala yajtami'u gubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan berkumpul debu di jalan Allah, di jalan fisabilillah, wa duhanu jahannam. Demikian juga api neraka, ya. Jadi jalan fisabilillah dengan api neraka itu sesuatu yang berbeda, tidak mungkin menyatu itu, ya. Tidak mungkin menyatu. Artinya air mata karena ketakutan kepada Allah itu tidak akan mungkin menyatu dengan neraka jahanam. Itu tidak mungkin. Makanya dipastikan bahwa orang yang keluar air matanya karena takut kepada Allah itu akan fisabilillah. Itu posisinya masuk dalam surga. Tapi bukan sandiwara, ya, seperti dalam televisi itu seolah-olah jadi orang yang bertaubat, seolah-olah jadi kia dan sebagainya, akhirnya keluar air matanya. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang betul-betul itu, ya. Jadi itu tidak mungkin menyatu antara jalan fisabilillah dengan api neraka. Jadi dengan keluarnya air mata itu, itulah jalannya masuk surga, ya. Tetapi waduhan itu adalah antinya, artinya kebalikannya, itu tidak mungkin terjadi, ya. Rawahu Turmuzi, ini diriwayatkan oleh At-Turmuzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Yang keempat, wa anhu qal. Jadi wa anhu di sini al-hau ya'udu ila Abi Hurairah, juga bersumber dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Jadi ada 7 kelompok orang, ya, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah Allah. Artinya sejak dia wajib melaksanakan ibadah, senantiasa dia lakukan sampai dia meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan. Jadi bersyukurlah anak-anak yang dari pesantren, tapi boleh jadi juga bukan dari pesantren, dari kecil masuk remaja sampai dewasa seterusnya tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu jalannya untuk mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita berharap di antara 7 ini jangan cuma 1, tapi andaikan bisa dapat 7-7, ambil ke 7-7-nya. Ya, tetapi juga memang ada di sini yang susah untuk kita mendapatkannya. Ya, tapi paling tidak jangan cuma 1, upayakan lebih dari 1. Nah, jadi kalau kita ini kebetulan diberikan amanah sebagai pemimpin, ya manfaatkanlah kepemimpinan itu sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara adil kepada semua anak buah.
adil kepada anak buah kita dalam arti materi, adil kepada anak buah kita dalam artian pemberian jabatan, reward, punishment dan sebagainya. Tentu itu diharapkan. Yang berikutnya adalah warujulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, jadi seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Jadi kalau sudah dekat misalnya waktu zuhur, ya selalu dilihat-lihat itu jamnya. Ini kayaknya sudah dekat zuhur ini. Itu cirinya orang. Jadi selalu melihat jamnya. Kalau dia lihat HP-nya, macawe ini lorok kan. Ya tidak lama lagi masuk waktu asar ini. Jami dulu dikerjakan ini. Kita sudah menjelang waktu salat ini. Itulah orang sebetulnya kategori mu'allaq. Jadi hatinya itu sudah bergantung pada masjid. Sudah tidak enak perasaannya kalau masjid itu mengaji lantas dia tidak ke masjid. Tidak enak perasaannya kalau masjid itu sudah kumandangkan azan tidak mendatangi masjid itu. Makanya kaum muslimin sangatlah bagus kalau masjid itu meskipun di masa Nabi SAW tidak ada masjid yang mengaji. Tapi itu sesuatu yang baik. Mengapa? Karena itu tanda-tanda bahwa kita ini sudah mendekati waktu salat. Apalagi kalau kondisi Nabi SAW yang namanya azan itu kan tidak ada istilah macet kan. Jadi jalan kaki saja ke masjid, kemudian rumah sahabat Nabi SAW dengan masjid itu kan tidak berjauhan. Ada yang mengatakan kalau kita mau lihat kampungnya Nabi SAW dengan Masjid Nabawi saat itu, lihatlah kuburan Nabi dengan sekeliling pelataran Masjid Nabawi. Sekitar itu saja itu masjid rumah-rumah yang ada pada masa itu. Jadi biar azan itu masih bisa dengarkan dan masih bisa bergegas untuk ke masjid. Nah, dengan adanya mengaji masjid berarti itu memberikan peringatan lebih awal. Sudah dekat ini. Karena kalau nanti azan baru kita mendatangi masjid, itu kemungkinan bisa kita terlambat. Ya, kemungkinan bisa terlambat. Mana lagi kalau macet. Ya, inilah. Jadi saya kira itu suatu hal bid'ah tapi sifatnya bid'ah hasanah. Ya, sesuatu yang baiklah. Oleh karena memberikan peringatan lebih awal. Nah, warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi dua orang yang bersahabat karena Allah, ya berkumpul bersama karena Allah, juga sekiranya terpisah karena Allah. Bukan dia berkumpul karena ada yang diiming-iming, ya mungkin karena jabatan, mungkin karena harta, tetapi dia itu bersahabat karena demi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Persahabatan itu sesuatu yang terbaik di mata Allah. Kalau toh kebetulan harus berpisah, maka keterpisahannya itu juga karena Allah, bukan karena saling membenci, bukan karena yang lain, tapi itu karena kondisi yang menyebabkan terjadinya keterpisahan, bukan karena kebencian. Nah, yang berikutnya warajulun da'athum ra'atun zata mansabin wa jamalin, zata mansibin wa jamalin. Jadi seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, wajamalen dan kecantikan, faqala inni akhafullah, dia berkata saya takut kepada Allah. Wah, ini sungguh luar biasa. Jadi ini adalah ujian iman kepada kita. Adanya perempuan mengajak kita, tempatnya itu sunyi, boleh dikata tidak ada manusia yang melihat kita, kemudian perempuannya itu cantik, memiliki status sosial yang baik, kemudian mengajak kita melakukan kemaksiatan, tapi mampu kita katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, ini akhafullah. Ini sungguh luar biasa. Ya, tetapi jangan kita mencoba mencari kesempatan seperti ini. Karena apa? Manusia laki-laki itu khususnya itu ada hadis Nabi SAW, manakala perempuan itu mau melakukan kemaksiatan, maka hampir dikata laki-laki itu tidak berdaya untuk menolaknya. Ya, makanya yang terbaik itu adalah menghindari. Bagaimana? Jangan kita mengatakan saya kan kuat imanku, biar saya begini-begini, saya tetap bisa konsisten pada iman saya. Jangan sama sekali berpandangan seperti itu. Boleh jadi hari ini bertahan, besok bertahan, tapi lusa kita tidak tahu apa Anda masih bisa bertahan.
kita tidak tahu. Saya kira ada ceritanya, ini seorang wali ya, seorang wanita pejalan ya, begitu dia mencoba seorang wali ini ya, dia naik di rumahnya. Pertamanya kan dilarang, jangan naik, ini bukan tempat Anda. Tapi wanita itu ya dia nyusup naik ke rumahnya. Tetap dia tidur di jalannya untuk menuju ke WC-nya ini Pak Kiai ini atau Pak Wali ini. Maka apa yang terjadi? Hari pertama dia usir, apa kamu lakukan di sini? Pergi di sini. Akhirnya perempuan itu dia pergi. Kemudian perempuan ini ternyata dia uji, apa betul bertahan. Kemudian keesokan harinya datang lagi. Maka apa yang dikatakan? Bukan lagi bahwa pergi dari sini, dia mengelakkan kakinya itu dengan kakinya sendiri. Sudah ada strong itu ya. Kemudian kedua kalinya, ketiga kalinya, maka terjadilah apa yang ditakutkan itu. Artinya bahwa yang terbaik bagi diri kita adalah menghindari, bukan berarti menjauhi. Maksud saya itu yang terbaik ya, karena semua orang punya syahwat dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat kepada kita. Dan kalau syahwat itu tidak ada juga bahaya. Bayangkan kalau laki-laki tidak ada syahwatnya, tidak bakalan punya anak kan? Ya itu kalau tidak ada syahwat. Jadi syahwat itu punya manfaat, tapi jangan pada tempat yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi syahwat itu bukan dilarang, tapi suatu rahmat, tapi hendaknya diarahkan kepada yang dibenarkan oleh agama. Nah, makanya kalau ada seseorang yang terjadi seperti ini, maka itulah pemuda yang betul-betul dimaksudkan dengan pemuda yang tangguh. Ya, bukan pemuda jauh, lain juga itu. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fafaha hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya itu dirahasiakan. Nah, begitu rahasia sedekahnya itu dikiaskan la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, begitu dia rahasiakan. Nah, kalau tangan kirinya saja tidak tahu, apatah lagi dengan orang lain. Ya. Mungkin ada berkata, bagaimana kalau disebutkan misalnya sumbangan si A, si B, si C dan seperti ini? Ya, itu tidak salah juga karena dijadikan sebagai dakwah. Ya. Wah, masa tetangga saya bersedekah seperti itu? Ya, jualan saya, dagangan saya, pangkat saya lebih tinggi, lebih banyak daripada dia. Kenapa saya tidak bisa bersedekah seperti itu? Itu namanya menjadi dakwah, supaya mengajak juga orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena itu, jadi semakin banyak kita menyebutkan, apalagi misalnya kita bertetangga 5 orang, ketiga-tiganya sudah bersedekah. Besok harinya karena sudah didengarkan bahwa ketiga orang ini sudah bersedekah, maka orang yang keempat juga bersedekah. Maka lalai ini Pak Pinadina kalau orang kelima tidak ikut bersedekah, ya kan? Meskipun tidak 100%, tapi awal-awalnya seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi itu jadikan sebagai dakwah. Ya, jadi biasa kan kalau kita itu sesama arisan, ya semuanya di situ. Bagaimana kalau kita arisan untuk Idul Kurban misalnya, untuk kurban? Ya, satu saja mulai, ya tetangga juga merasa tidak enak, akhirnya dia bergabung, yang lain juga seperti itu. Jadi itu juga dakwah. Ya, jadi maksudnya di sini adalah bersedekah dengan tidak ada unsur riya. Itu intinya, ya. Jadi mau terang-terangan, mau sir rahasia, yang pasti tidak ada unsur riya di dalamnya. Itu juga salah satu contohnya. Yang kemudian terakhir, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat enahu. Inilah kuncinya adalah seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah dalam kondisi bersepi-sepi, fafadat enahu, kemudian air matanya meleleh atau keluar. Inilah yang sempat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah, kekuatan hidayah supaya kita senantiasa takwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyidna ilman nafi'a wa zuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhl. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada di antara umat Islam, oleh karena memiliki keimanan yang sangat tinggi, memiliki ketakutan yang sudah luar biasa dalam dirinya, mereka itu sujudnya tidak hanya sekedar sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, tetapi dia bersujud meresapi apa yang dibacakan, dan pada saat dia sujud itu merasakan sesuatu bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, di antara bentuk gerakan yang terbaik di dalam ibadah salat itu, salah satu di antaranya yang terbaik itu adalah ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana anggota tubuh kita yang paling mulia itu adalah muka, adalah wajah. Makanya kalau ada orang bersujud kepada Allah, berarti menunjukkan betapa dirinya memposisikan sebagai makhluk terendah, hamba terendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau mereka bersujud tidak hanya sekedar sujud, tetapi mereka juga diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah suatu sifat yang terbaik dimiliki oleh orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya yang berkenaan dengan bentuk ketakutan ini, yakni afa min hadzal hadithi, apa karena keterangan ini ta'jabun, ya mereka ta'ajub, mereka heran, wa tadhakuna wa la tabkun, mereka tertawa dan mereka tidak ketawa. Saya mencoba mencari, kalau kita melihat ayat ini hanya satu ayat saja atau dua saja ayat ini, tentu belum kita mengambil benang merah apa sih yang dimaksudkan dengan ayat ini. Setelah saya membuka surah lengkap daripada ayat ini, ternyata terkait dengan terkait dengan pemberitahuan Rasul ya tentang hari kiamat itu. Jadi
sebagian orang takut kepada Allah, beriman kepada Allah karena adanya suatu waktu namanya hari kiamat, yang kemudian disusul suatu waktu nanti ada namanya hari kebangkitan. Nah, kalau semuanya ini mau didalami seperti apa hari kematian, hari kebangkit, hari kiamat, hari kebangkitan dan seterusnya, itu membawa kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterangan itulah tidak sedikit orang menangis ketakutan, takut karena bagaimana kalau terjadi hari kiamat itu. Kalau terjadi hari kiamat itu tentu luar biasa peristiwanya, di mana gunung-gunung berterbangan, bangunan-bangunan runtuh, semuanya itu tabrakan planet-planet. Jadi sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh sangat menakutkan. Dengan peristiwa itulah yang menimbulkan rasa takut, takjub terhadap apa yang nantinya Allah Subhanahu wa taala lakukan. Nah, tidak sedikit orang menangis karena adanya peristiwa itu, dan ini sudah disampaikan oleh para rasul yang ada sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi watadhakuna wala tabkun, tetapi ada juga sekelompok orang mereka tertawa, artinya seolah-olah memperolok-olokkan informasi itu. Kok ada lagi istilahnya hari kiamat, dikatakan gunung itu berterbangan dan lain sebagainya. Itu seolah-olah mengolok-olokkan informasi ini. Mereka tidak menjadikan takut kepada Allah. Kemudian hari kiamat itu tidak membuat hatinya itu ketakutan dengan akan terjadinya peristiwa seperti itu. Wala tabkun, mereka tidak menangis, dalam arti kata karena mereka tertawa banyak, maka mustahil mereka menangis. Dalam arti kata apapun informasi yang disampaikan ini tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi menimbulkan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang menerangkan manakala seseorang menangis karena ketakutan kepada Allah, termasuk hal-hal yang akan terjadi pada dirinya, hal-hal yang terjadi terkait dengan alam, maka mereka mendapatkan posisi istimewa di mata agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hadisnya. Yang pertama, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud, termasuk salah seorang di antara 4 yang digelari dengan Abadillah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayya al-Quran, bacalah kepadaku Al-Quran. Jadi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibacakan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Jadi salah satu cirinya orang yang bertakwa, yang beriman, takut kepada Allah, manakala dibacakan Al-Quran terjadi sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Jadi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau dibacakan ayat Al-Quran, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabiullah SAW itu juga senang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Bahkan meminta secara khusus Ibnu Mas'ud ini membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Kemudian kultu, Ibnu Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, aqra'u alaika. Ya Rasulullah, aqra'u alaika. Wahai Rasul, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu? Wa alaika unzilah, dan kepadamu itu diturunkan Al-Quran.
Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini seolah-olah heran, kenapa Rasulullah SAW meminta kepada aku membacakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu sendiri kan turunnya melalui Nabi SAW. Ya, kenapa Nabi SAW ya meminta untuk dibacakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran selain dari aku. Jadi Nabi SAW selain dirinya senang membaca Al-Quran, dia juga senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang lain. Ya, seperti itu yang terjadi pada diri Nabi SAW. Faqaratu alaihi suratan nisa hatta jitu ila hazil ayat. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud membacakannya. Jadi saya membacakan kepada Nabi SAW, yakni surah An-Nisa, sehingga saya mendapati ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ya, bagaimana kami datang min kulli ummatin bi syahid, pada setiap umat itu menjadi saksi. Wajibna bika ala haulai syahida, dan kami datang kepada mereka semuanya sebagai saksi. Saya mencoba melihat di dalam kitab tafsir apa yang dimaksudkan dengan min kulli ummatin bi syahid. Di dalam penjelasan kitab tafsir, yang dimaksudkan di situ adalah bahwa semua nabi-nabi, rasul-rasul, mulai dari Nabiul SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka nanti itu berdiri dan menjadi saksi terhadap umatnya. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam menjadi saksi kepada umatnya. Nabi Musa alaihissalam bersaksi kepada umatnya. Nabi Isa, demikian juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya menjadi saksi kepada umatnya sendiri. Ya, apa yang menjadi saksi? Bahwasanya dia sudah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tentu tidak semua orang ya yang mendapatkan nabi dan rasul itu mereka beriman kepada Allah. Ya. Beda halnya dengan orang yang tidak mendapatkan dakwah, itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi ada kelompok manusia tertentu, sebutlah misalnya saudara-saudara kita di Papua itu, ya sekian puluh tahun yang lalu, ya boleh dikata terlambat memeluk namanya agama Islam. Bahkan sampai sekarang ini masih ada di pelosok-pelosok desa itu tidak mendapatkan dakwah. Makanya kalau kita mau dakwah sebenar-benarnya sebagai bagian perjuangan dakwah itu paling bagus kalau kita ke daerah Papua itu. Masih banyak saudara-saudara kita itu belum kenal apa itu agama. Mereka hidupnya primitif, hanya mencari makanan untuk hidup. Ya sesudahnya itu sudah selesai. Tidak ada istilah apa itu mati, apa itu hidup. Ya sungguh pun juga ada kelompok masyarakat kita hidupnya primitif, mempercayai ada kekuatan gaib, tapi mereka belum beragama seperti halnya dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan dibangkitkan menjadi saksi terhadap umatnya. Jadi semuanya itu bahwa Nabi SAW saya sudah menyampaikan agama. Nabi Isa juga mengatakan seperti itu. Jadi mereka yang mendapatkan dakwah tapi ternyata masih membangkang, tidak mau memeluk ajaran yang dibawa oleh para nabi, maka mereka inilah yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Qala hasbukal an. Jadi Rasul SAW mengatakan sudah cukuplah sampai di situ aja yang kamu baca. Nah, maka apa yang terjadi? Faltafattu ilaihi fa iza ainahu tazrifani. Jadi pada saat itu ya, jadi Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Nabi SAW menghentikan, dalam artian sudah cukuplah sampai di situ. Ya tentu bukan karena sudah bosan, bukan,
tetapi ada sesuatu makna yang sangat mendalam bagi Nabi sehingga mencukupkan. Sudahlah. Atau seolah-olah mengatakan saya tidak sanggup lagi mendengarkan ayat-ayat selanjutnya. Ataukah boleh jadi juga kita katakan sudah cukuplah ayat yang kamu bacakan itu. Ya, karena itu maknanya sangat dalam. Nah, apa yang terjadi setelah Rasul SAW dibacakan ayat ini, Abdullah bin Mas'ud balik melihat wajah Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW tiba-tiba kedua matanya itu berderai air matanya. Jadi Nabi SAW bahwasanya ayat ini punya pertanggungjawaban yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah SAW juga sedih, sekalipun juga ada kenikmatan tersendiri manakala disebutkan umatnya banyak yang taat kepada Allah, banyak yang beragama yang sesuai dibawa oleh Nabi. Tapi Nabi SAW tentu juga sedih karena tidak semua orang yang mendapatkan dakwah dari Nabi ataukah al-ulama warasatul anbiya sebagai pewaris Nabi, ternyata mereka tetap pada agama bukan pada agama yang dibawa oleh Nabi. Bahkan ada yang sampai dakwah kepada mereka tetapi tetap enggan untuk beragama. Nah, itulah yang membuat Rasulullah SAW bersedih bahwasanya orang yang seperti ini nantinya pastilah mendapatkan kesesatan di hari kemudian. Ya. Tentu juga diharapkan bahwa bagaimana apa yang terjadi menjadi bukti kesaksian, di situ juga suatu perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu manusia semua mulutnya terkunci, ya. Mulut manusia itu semua terkunci. Jadi yang berbicara hanyalah anggota badannya. Ada juga mengatakan yang berbicara adalah perilakunya. Semuanya itu berbicara tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Mulut itu sengaja dibisukan supaya tidak mengada-ngada. Ya, sekarang ini coba kita lihat. Banyak orang bersaksi, kalau ditanya kenapa, kapan terjadinya, dia bilang saya tidak tahu. Bagaimana kamu bersaksi pada kamu sendiri tidak tahu? Katanya saya kan hanya dipanggil Pak, apalagi kalau sudah dikasih uang. Ini yang banyak terjadi. Nah, nanti di hari kemudian sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semua orang menyatakan betul-betul apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian bukan lagi mulut yang berbicara, tetapi perbuatannya yang berbicara, sehingga tidak ada sedikit pun kebohongan yang terjadi pada kesaksiannya. Dan nabi-nabi itu tampil sebagai penguat bahwasanya kami ini sudah menyampaikan dakwah dan mereka tinggal memilih kebenaran yang saya bawakan itu. Jemaah yang saya muliakan. Kemudian hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qol, bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat kecil yang pernah menjadi pelayan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sengaja jadi pelayan tentu karena imannya kepada Nabi, tentu karena ingin mendapatkan ilmu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita membuka sejarah bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang berkembang di masyarakat itu pertama itu Al-Quran itu sendiri, itu suatu ilmu yang luar biasa. Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu berapa abad Al-Quran dan hadis ini merupakan suatu ilmu yang luar biasa. Dan ternyata dalam perkembangannya bukan hanya orang Islam tertarik mempelajarinya, tapi termasuk juga orang-orang yang tidak beragama Islam dengan motivasi yang berbeda-beda. Kalau umat Islam mempelajari Al-Quran dan hadis, tentu tujuannya adalah bagaimana menambah iman, bagaimana semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau umat yang lain, boleh jadi salah satu di antaranya adalah bagaimana melemahkan Al-Quran atau melemahkan posisi Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Meskipun tidak sedikit di antara mereka terjebak
dengan keindahan Al-Quran, dengan keluarbiasaan kandungan makna daripada Al-Quran, demikian kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa mendustai kata hatinya. Justru itulah yang membawa untuk memeluk daripada ajaran Islam itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, kemudian apa yang terjadi dan apa yang dikemukakan oleh Anas bin Malik, dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Jadi Rasul SAW pernah berceramah, pernah berkhutbah dengan satu khutbah, ma sami'tu mithlaha qatton. Saya tidak pernah mendengarkan seperti khutbahnya itu, ceramahnya itu, kehebatannya, kesungguh luar biasaannya. Ini sungguh hebat ceramah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa yang dikatakan oleh beliau, lau ta'lamuna ma'alamu la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Jadi Nabi SAW berkata, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka pastilah kalian itu tertawa sedikit, ataukah ketawa kalian itu hanya sedikit. Ya, kalian itu tidak akan mampu banyak ketawa, karena begitu banyak hal yang menakutkan terhadap apa yang kita hadapi ke depannya. Wala bakaitum katsira, dan kalian itu pasti lebih banyak menangis. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini sebagai peringatan kepada kita, yang tentu arahnya bahwa kita ini sebaiknya banyak menangis dan mengurangi banyak ketawa. Karena apa? Banyak persoalan nantinya kita hadapi, ya, banyak persoalan. Yang pertama saja persoalan kematian. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, kondisi seperti apa kita meninggal. Ya, tentu bagi orang yang ingin kembali dengan husnul khatimah, berusaha semaksimal mungkin bagaimana mempersiapkan dirinya untuk kembali dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita ketakutan, jangan sampai kita takut dalam kondisi melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah. Ya, tentu kita takut bagaimana kita ini meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Tentu juga kita takut bagaimana meninggal bukan pada kondisi yang kira-kira menjadi harapan kita. Nah, makanya kaum muslimin, tentu kita selalu berharap apa yang kita lakukan, pada biasanya juga seseorang itu meninggal pada apa yang menjadi kebiasaan pada dirinya. Ya, pernah saya cerita, waktu saya mahasiswa, di depan rumah saya itu kerjaannya kalau sudah sekitar jam 9 malam, mereka sudah minum tuak gitu. Sesudah itu sudah sadar sedikit, main domino dan seterusnya. Itulah kerjaannya sampai pagi. Nah, apa yang terjadi? Ya, hari terakhirnya itu dia juga meninggal dunia dalam kondisi main domino. Karena itulah yang dibiasakan dalam hidupnya. Ya, itulah yang dia biasakan. Waktu itu dia sangat gembira. Kenapa? Karena dia dapat ceki, katanya ya, ceki apalah namanya itu, katanya dapat nilai yang banyak gitu. Dia gembira, tapi canunumuni pada saat itu. Iya. Pada saat itu dia seolah-olah tidak bisa mengatakan apa-apa, akhirnya terjatuh. Pada saat itu juga dia meninggal dunia. Makanya kaum muslimin, yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah. Jangan sekali-kali memposisikan diri di tempat yang maksiat. Siapa tahu malakul maut ada di tempat itu dan sudah saatnya dicabut nyawa kita. Wa nauzubillah. Makanya perlu selalu pada tempat-tempat yang lebih baik, ya, tempat-tempat yang kira-kira memberi kemanfaatan dalam kehidupan kita. 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, ada seorang dosen Unhatu, atau belum tanya kayaknya, pada duduk itu tiba-tiba miring, jatuh, ya sudah lewat.
Ya, yang di belakangnya itu lihat-lihat saja. Mungkin dia anggap bahwa ini mungkin dia tidur lah atau apa. Bahkan ada beberapa orang lewat-lewat yang menganggapnya ya mungkin orang ini lagi tidur. Ternyata dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bahwa semuanya kita ini kembali dengan kondisi husnul khatimah. Meskipun seperti ini mahal, tetapi bukan berarti bahwa salah satunya yang terbaik kalau kita mati dalam kondisi seperti itu. Boleh jadi kita meninggalnya di rumah sakit, meninggalnya di rumah, meninggalnya di jalan, karena itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan secara konsistensi. Nah, dengan cara seperti itu ya berpeluang juga untuk melakukan yang namanya kebaikan, akhirnya kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Jadi jangan memberi ruang pada diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Apalagi mengatakan, saya kan masih muda. Ternyata orang muda itu tidak menjadi jaminan tidak cepat kembali kepada Allah. Dan juga kita jangan mengatakan bahwa saya masih kondisi sehat, karena kesehatan itu juga tidak menjamin. Yang namanya tiba-tiba macam-macam jalannya orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya andaikan kita pikirkan, andaikan kita dalami selami apa kira-kira yang bakalan terjadi, itu juga semuanya bisa membuat kita mengurangi ketawa dan lebih banyak menangis. Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang lain. Bagaimana nanti masuk di alam kubur? Bagaimana nanti setelah saya meninggal dunia dengan anak-anak saya misalnya? Termasuk juga kadang-kala kita pikirkan bagaimana sekolah anak saya, bagaimana pekerjaan anak saya, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau kita kaitkan nanti dari kemudian. Sungguh banyak masalah yang sepatutnya kita pikirkan yang bisa membuat kita mengurangi yang namanya tertawa itu. Dan boleh jadi juga tentu perlu kita pikirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, itu tidak ada satupun yang terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini bisa membuat kita kurang yang namanya ketawa dan lebih banyak menangis. Inilah yang diwasiatkan oleh Rasul SAW, bahwa seandainya kalian itu tahu apa yang saya tahu, maka kalian itu sedikit ketawa dan banyak menangis. Dan memang Rasul SAW banyak rahasia-rahasia yang dia tahu yang kita tidak tahu. Sebutlah misalnya apa yang dibicarakan oleh orang yang meninggal dunia, ya kan? Kalau dia diusung menuju ke kuburan, Nabi SAW mendengarkan itu, apa yang diucapkan itu, ya. Dan Nabi SAW juga tahu apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, dan apa yang terjadi pada kuburan seseorang itu. Nah, semuanya itu Nabi SAW membuatnya kurang kuburan. Betulkah kita percaya bahwa di dalam kuburan itu juga ada kenikmatan? Semuanya itu hanya kita tangkap berupa iman. Tapi Rasul SAW menangkapnya itu dengan pendengaran. Rasul SAW bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya, itulah keistimewaan yang terjadi pada diri Rasul SAW. Maka Anas berkata, faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seketika itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wujuhuhum lahum hanin. Ya. Pada saat itu sahabat-sahabat Rasul setelah menyampaikan hadis ini, sahabat-sahabat Nabi SAW menutup mukanya. Ya, menutup mukanya, kan mereka rata-rata punya sorban, menutup mukanya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menangis terisak-isak. Ya, begitu dalamnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Menangis. Dan ini sudah dijelaskan pada bab Al-Khawf sebelumnya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Ya.
Ya, la yalijun nara rajulun. Tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka rajulun baka min khasyatillah. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Jadi siapa yang menangis betul-betul karena takut kepada Allah, maka yakinilah orang seperti ini kalau dia pertahankan imannya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, hatta ya'udal labanu fid dari, hingga air susu itu kembali kepada tempatnya. Mungkinkah kira-kira air susu itu dari ibu kita atau air susu apa saja misalnya, kalau sudah keluar bagaimana? Itu mustahil kembali lagi. Itulah perumpamaannya orang yang pernah menangis, betul-betul menangis karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cukup modal bagi kita. Kalau ada orang yang memiliki seperti itu sudah modal besar, ya. Tetapi kalau orang tidak punya ketakutan, biarlah paksa dirinya juga tidak bakalan menangis, ya kan? Ya, lah itu deh, kalau natap panggil sunah matana mungkin lain lagi persoalannya. Menangis karena pedas, ya kan? Tapi bagi orang yang memiliki ketakutan kepada Allah, betul-betul takut karena Allah, bagaimana? Yakinilah itu satu modal besar kepadanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yalijun nar, tidak bakalan masuk ke dalam neraka, ya. Hatta yaudal labanu fid dari, dia memberikan kesimpulan, dia memberikan betul karena kejadian itu. Ya, misalnya karena takut kepada Allah itu memang yang menjadi prinsip, ataukah dia menangis karena kehilangan seseorang, betul-betul dia merasa sedih, periksa itu air matanya, itu bisa raba air matanya. Kalau panas itu bukan asli itu, Pak, ya. Tetapi kalau dingin itu yang asli, ya. Kalau dingin itu yang asli. Ya, tapi jangan juga kita ya langsung raba-raba air matanya orang, nanti tersinggung. Kada siapa tahu mati benemu misalnya merenumiko. Bukan menangis karena sedih ditinggalkan oleh istrinya atau ditinggalkan oleh suaminya. Betulkah dia itu karenanya? Itu bisa diperiksa air matanya, ya. Bisa diperiksa air matanya. Jadi sekarang ini banyak sinetron-sinetron kan, itu bisa menangis. Dia hanya menghayati tapi bukan dari hati, tapi rekayasa, ya, rekayasa acting. Dan air mata seperti ini tidak dingin, Pak, panas itu air matanya. Ya. Kemudian wala yajtami'u gubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan berkumpul debu di jalan Allah, di jalan fisabilillah, waduhanu jahannam. Demikian juga api neraka, ya. Jadi jalan fisabilillah dengan api neraka itu sesuatu yang berbeda, tidak mungkin menyatu itu, ya. Tidak mungkin menyatu. Artinya air mata karena ketakutan kepada Allah itu tidak akan mungkin menyatu dengan neraka jahanam. Itu tidak mungkin. Makanya dipastikan bahwa orang yang keluar air matanya karena takut kepada Allah itu akan fisabilillah. Itu posisinya masuk dalam surga. Tapi bukan sandiwara ya, seperti dalam televisi itu seolah-olah jadi orang yang bertaubat, seolah-olah jadi kia dan sebagainya, akhirnya keluar air matanya. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang betul-betul itu, ya. Jadi itu tidak mungkin menyatu antara jalan fisabilillah dengan api neraka. Jadi dengan keluarnya air mata itu, itulah jalannya masuk surga, ya. Tetapi waduhan itu adalah antinya, artinya kebalikannya, itu tidak mungkin terjadi, ya. Rawahu Turmuzi, ini diriwayatkan oleh At-Turmuzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Yang keempat, wa anhu qal. Jadi wa anhu di sini al-hau ya'udu ila Abi Hurairah, juga bersumber dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Jadi ada 7 kelompok orang, ya, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah Allah. Artinya sejak dia wajib melaksanakan ibadah, senantiasa dia lakukan sampai dia meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan. Jadi bersyukurlah anak-anak yang dari pesantren, tapi boleh jadi juga bukan dari pesantren, dari kecil masuk remaja sampai dewasa seterusnya tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu jalannya untuk mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita berharap di antara 7 ini jangan cuma satu, tapi andaikan bisa dapat 7-7, ambil ke 7-7-nya. Ya, tetapi juga memang ada di sini yang susah untuk kita mendapatkannya. Ya, tapi paling tidak jangan cuma satu, upayakan lebih dari satu. Nah, jadi kalau kita ini kebetulan diberikan amanah sebagai pemimpin, ya manfaatkanlah kepemimpinan itu sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara adil kepada semua anak buah. Adil kepada anak buah kita dalam arti materi, adil kepada anak buah kita dalam artian pemberian jabatan, reward, punishment dan sebagainya. Tentu itu diharapkan. Yang berikutnya adalah warijulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Jadi seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Jadi kalau sudah dekat misalnya waktu zuhur, ya selalu dilihat-lihat itu jamnya. Ini kayaknya sudah dekat zuhur ini. Itu cirinya orang. Jadi selalu melihat jamnya. Kalau dia lihat HP-nya, macawe ini loro kan. Ya tidak lama lagi masuk waktu asar ini. Jami dulu dikerjakan ini. Kita sudah menjelang waktu salat ini. Itulah orang sebetulnya kategori mu'allaq. Jadi hatinya itu sudah bergantung pada masjid. Sudah tidak enak perasaannya kalau masjid itu mengaji lantas dia tidak ke masjid. Tidak enak perasaannya kalau masjid itu sudah kumandangkan azan tidak mendatangi masjid itu. Makanya kaum muslimin sangatlah bagus kalau masjid itu meskipun di masa Nabi SAW tidak ada masjid yang mengaji. Tapi itu sesuatu yang baik. Mengapa? Karena itu tanda-tanda bahwa kita ini sudah mendekati waktu salat. Apalagi kalau kondisi Nabi SAW yang namanya azan, itu kan tidak ada istilah macet kan. Jadi jalan kaki saja ke masjid, kemudian rumah sahabat Nabi SAW dengan masjid itu kan tidak berjauhan. Ada yang mengatakan kalau kita mau lihat kampungnya Nabi SAW dengan Masjid Nabawi saat itu, lihatlah kuburan Nabi dengan sekeliling pelataran Masjid Nabawi. Sekitar itu saja itu masjid rumah-rumah yang ada pada masa itu. Jadi biar azan itu masih bisa dengarkan dan masih bisa bergegas untuk ke masjid. Nah, dengan adanya mengaji masjid berarti itu memberikan peringatan lebih awal. Sudah dekat ini. Karena kalau nanti azan baru kita mendatangi masjid, itu kemungkinan bisa kita terlambat. Ya, kemungkinan bisa terlambat. Mana lagi kalau macet. Ya, inilah. Jadi saya kira itu suatu hal bid'ah tapi sifatnya bid'ah hasanah. Ya, sesuatu yang baiklah. Oleh karena memberikan peringatan lebih awal. Nah, warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi 2 orang yang bersahabat karena Allah, ya berkumpul bersama karena Allah, juga sekiranya terpisah karena Allah. Bukan dia berkumpul karena ada yang diiming-iming, ya mungkin karena jabatan, mungkin karena harta, tetapi dia itu bersahabat karena demi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Persahabatan itu sesuatu yang terbaik di mata Allah. Kalau toh kebetulan harus berpisah, maka keterpisahannya itu juga karena Allah, bukan karena saling membenci, bukan karena yang lain, tapi itu karena kondisi yang menyebabkan terjadinya keterpisahan, bukan karena kebencian. Nah, yang berikutnya warajulun da'athum ra'atun zata mansabin wa jamalin, zata mansibin wa jamalin. Jadi seseorang yang diajak oleh seorang perempuan
yang memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, wajamalen dan kecantikan. Faqala inni akhafullah, dia berkata saya takut kepada Allah. Wah, ini sungguh luar biasa. Jadi ini adalah ujian iman kepada kita. Adanya perempuan mengajak kita, tempatnya itu sunyi, boleh dikata tidak ada manusia yang melihat kita. Kemudian perempuannya itu cantik, memiliki status sosial yang baik, kemudian mengajak kita melakukan kemaksiatan, tapi mampu kita katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, ini akhafullah. Ini sungguh luar biasa. Ya, tetapi jangan kita mencoba mencari kesempatan seperti ini. Karena apa? Manusia laki-laki itu khususnya, itu ada hadis Nabi SAW, manakala perempuan itu mau melakukan kemaksiatan, maka hampir dikata laki-laki itu tidak berdaya untuk menolaknya. Ya, makanya yang terbaik itu adalah menghindari. Bagaimana? Jangan kita mengatakan, saya kan kuat imanku, biar saya begini-begini, saya tetap bisa konsisten pada iman saya. Jangan sama sekali berpandangan seperti itu. Boleh jadi hari ini bertahan, besok bertahan, tapi lusa kita tidak tahu apa Anda masih bisa bertahan. Kita tidak tahu. Saya kira ada ceritanya, ini seorang wali ya, seorang wanita pejalan. Ya, begitu dia mencoba, seorang wali ini, ya, dia naik di rumahnya. Pertamanya kan dilarang, jangan naik, ini bukan tempat Anda. Tapi wanita itu, ya dia nyusup naik ke rumahnya. Tetap dia tidur di jalannya untuk menuju ke WC-nya ini Pak Kiai ini atau Pak Wali ini. Maka apa yang terjadi? Hari pertama dia usir, apa kamu lakukan di sini? Pergi di sini. Akhirnya perempuan itu dia pergi. Kemudian perempuan ini ternyata dia uji, apa betul bertahan. Kemudian keesokan harinya datang lagi. Maka apa yang dikatakan? Bukan lagi bahwa pergi dari sini, dia mengelakkan kakinya itu dengan kakinya sendiri. Sudah ada strong itu. Ya. Kemudian kedua kalinya, ketiga kalinya, maka terjadilah apa yang ditakutkan itu. Artinya bahwa yang terbaik bagi diri kita adalah menghindari, bukan berarti menjauhi. Maksud saya itu yang terbaik ya, karena semua orang punya syahwat dan memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syahwat kepada kita. Dan kalau syahwat itu tidak ada juga bahaya. Bayangkan kalau laki-laki tidak ada syahwatnya, tidak bakalan punya anak kan? Ya itu, kalau tidak ada syahwat. Jadi syahwat itu punya manfaat, tapi jangan pada tempat yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi syahwat itu bukan dilarang, tapi suatu rahmat, tapi hendaknya diarahkan kepada yang dibenarkan oleh agama. Nah, makanya kalau ada seseorang yang terjadi seperti ini, maka itulah pemuda yang betul-betul dimaksudkan dengan pemuda yang tangguh. Ya, bukan pemuda cau, lain juga itu. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fafaha hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya itu dirahasiakan. Nah, begitu rahasia sedekahnya itu dikiaskan la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitu dia rahasiakan. Nah, kalau tangan kirinya saja tidak tahu, apatah lagi dengan orang lain. Ya. Mungkin ada berkata, bagaimana kalau disebutkan misalnya sumbangan si A, si B, si C dan seperti ini? Ya, itu tidak salah juga karena dijadikan sebagai dakwah. Ya. Wah, masa tetangga saya bersedekah seperti itu? Ya, jualan saya, dagangan saya, pangkat saya lebih tinggi, lebih banyak daripada dia. Kenapa saya tidak bisa bersedekah seperti itu? Itu namanya menjadi dakwah, supaya mengajak juga orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena itu, jadi semakin banyak kita menyebutkan, apalagi misalnya kita bertetangga 5 orang, ketiga-tiganya sudah bersedekah. Besok harinya karena sudah didengarkan bahwa ketiga orang ini sudah bersedekah, maka orang yang keempat juga bersedekah. Maka lalai nih Pak Pinadina kalau orang kelima tidak ikut bersedekah, ya kan? Meskipun tidak 100%, tapi awal-awalnya seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi itu jadikan sebagai dakwah.
Ya, jadi biasa kan kalau kita itu sesama arisan, ya semuanya di situ. Bagaimana kalau kita arisan untuk Idul Kurban misalnya, untuk kurban? Ya, satu saja mulai, ya tetangga juga merasa tidak enak, akhirnya dia bergabung, yang lain juga seperti itu. Jadi itu juga dakwah. Ya, jadi maksudnya di sini adalah bersedekah dengan tidak ada unsur riya. Itu intinya, ya. Jadi mau terang-terangan, mau sir rahasia, yang pasti tidak ada unsur riya di dalamnya. Itu juga salah satu contohnya. Yang kemudian terakhir, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat enahu. Inilah kuncinya adalah seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah dalam kondisi bersepi-sepi, fafadat enahu, kemudian air matanya meleleh atau keluar. Inilah yang sempat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah, kekuatan hidayah supaya kita senantiasa takwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyidna ilman nafi'a wa zuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhl. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada di antara umat Islam, oleh karena memiliki keimanan yang sangat tinggi, memiliki ketakutan yang sudah luar biasa dalam dirinya, mereka itu sujudnya tidak hanya sekedar sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, tetapi dia bersujud meresapi apa yang dibacakan, dan pada saat dia sujud itu merasakan sesuatu bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, di antara bentuk gerakan yang terbaik di dalam ibadah salat itu, salah satu di antaranya yang terbaik itu adalah ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana anggota tubuh kita yang paling mulia itu adalah muka, adalah wajah. Makanya kalau ada orang bersujud kepada Allah berarti menunjukkan betapa dirinya
memposisikan sebagai makhluk terendah, hamba terendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau mereka bersujud tidak hanya sekedar sujud, tetapi mereka juga diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah suatu sifat yang terbaik dimiliki oleh orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya yang berkenaan dengan bentuk ketakutan ini, yakni afa min hadzal hadithi, apa karena keterangan ini ta'jabun, ya mereka ta'ajub, mereka heran, wa tadhakuna wa la tabkun, mereka tertawa dan mereka tidak ketawa. Saya mencoba mencari, kalau kita melihat ayat ini hanya satu ayat saja atau dua saja ayat ini, tentu belum kita mengambil benang merah apa sih yang dimaksudkan dengan ayat ini. Setelah saya membuka surah lengkap daripada ayat ini, ternyata terkait dengan terkait dengan pemberitahuan Rasul ya tentang hari kiamat itu. Jadi sebagian orang takut kepada Allah, beriman kepada Allah karena adanya suatu waktu namanya hari kiamat, yang kemudian disusul suatu waktu nanti ada namanya hari kebangkitan. Nah, kalau semuanya ini mau didalami seperti apa hari kematian, hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan dan seterusnya, itu membawa kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterangan itulah tidak sedikit orang menangis ketakutan, ya takut karena bagaimana kalau terjadi hari kiamat itu. Ya, kalau terjadi hari kiamat itu tentu luar biasa peristiwanya, di mana gunung-gunung berterbangan, ya bangunan-bangunan runtuh, ya semuanya itu tabrakan-tabrakan planet-planet. Jadi sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh sangat menakutkan. Dengan peristiwa itulah yang menimbulkan rasa takut, takjub terhadap apa yang nantinya Allah Subhanahu wa taala lakukan. Nah, tidak sedikit orang menangis karena adanya peristiwa itu, dan ini sudah disampaikan oleh para rasul yang ada sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi watadhakuna wala tabkun, tetapi ada juga sekelompok orang mereka tertawa, ya artinya seolah-olah memperolok-olokkan informasi itu. Ya, kok ada lagi istilahnya hari kiamat, dikatakan gunung itu berterbangan dan lain-lain sebagainya. Itu seolah-olah mengolok-olokkan informasi ini. Mereka tidak menjadikan takut ya kepada Allah. Kemudian hari kiamat itu tidak membuat hatinya itu ketakutan dengan akan terjadinya peristiwa seperti itu, ya. Wala tabkun, mereka tidak menangis, ya. Dalam arti kata karena mereka tertawa banyak, ya maka mustahil mereka menangis. Dalam arti kata apapun informasi yang disampaikan ini tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi menimbulkan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang menerangkan manakala seseorang menangis, ya karena ketakutan kepada Allah, termasuk hal-hal yang akan terjadi pada dirinya, hal-hal yang terjadi terkait dengan alam, maka mereka mendapatkan posisi istimewa di mata agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hadisnya. Yang pertama, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Termasuk salah seorang di antara 4 yang digelari dengan Abadillah, yakni Abdullah bin Mas'ud.
Qala, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Bacalah kepadaku Al-Qur'an. Jadi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibacakan Al-Quran. Rasul SAW senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Jadi salah satu cirinya orang yang bertakwa, yang beriman, takut kepada Allah, manakala dibacakan Al-Quran terjadi sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Ya, jadi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau dibacakan ayat Al-Quran, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Nabiullah SAW itu juga senang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Bahkan meminta secara khusus Ibnu Mas'ud ini membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kultu, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika." Ya Rasulullah, aqra'u alaika. Wahai Rasul, ya, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu? Wa alaika unzilah, dan kepadamu itu diturunkan Al-Quran. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini seolah-olah heran, kenapa Rasulullah SAW meminta kepada aku membacakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu sendiri kan turunnya melalui Nabi SAW. Ya, kenapa Nabi SAW ya meminta untuk dibacakan? Qal, Rasul SAW berkata, "Inni uhibbu an asma'ahu min gairi." Sesungguhnya saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran selain dari aku. Jadi Nabi SAW selain dirinya senang membaca Al-Quran, dia juga senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang lain. Ya, seperti itu yang terjadi pada diri Nabi SAW. Faqaratu alaihi suratan Nisa hatta jitu ila hazil ayat. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud membacakannya. Jadi saya membacakan kepada Nabi SAW, yakni surah An-Nisa, sehingga saya mendapati ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ya, bagaimana kami datang min kulli ummatin bi syahid, pada setiap umat itu menjadi saksi. Wajibna bika ala haulai syahida, dan kami datang kepada mereka semuanya sebagai saksi. Saya mencoba melihat di dalam kitab tafsir apa yang dimaksudkan dengan min kulli ummatin bi syahid. Di dalam penjelasan kitab tafsir, yang dimaksudkan di situ adalah bahwa semua nabi-nabi, rasul-rasul, mulai dari Nabiul SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka nanti itu berdiri dan menjadi saksi terhadap umatnya. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam menjadi saksi kepada umatnya. Nabi Musa alaihissalam bersaksi kepada umatnya. Nabi Isa, demikian juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya menjadi saksi kepada umatnya sendiri. Ya, apa yang menjadi saksi? Bahwasanya dia sudah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tentu tidak semua orang ya yang mendapatkan nabi dan rasul itu mereka beriman kepada Allah. Ya. Beda halnya dengan orang yang tidak mendapatkan dakwah, itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi ada kelompok manusia tertentu, sebutlah misalnya saudara-saudara kita di Papua itu, ya sekian puluh tahun yang lalu, ya boleh dikata terlambat memeluk namanya agama Islam. Bahkan sampai sekarang ini masih ada di pelosok-pelosok desa itu tidak mendapatkan dakwah. Makanya kalau kita mau dakwah sebenar-benarnya sebagai bagian perjuangan dakwah itu, paling bagus kalau kita ke daerah Papua itu. Masih banyak saudara-saudara kita itu belum kenal apa itu agama.
Mereka hidupnya primitif, hanya mencari makanan untuk hidup. Ya, sesudahnya itu sudah selesai. Tidak ada istilah apa itu mati, apa itu hidup. Ya, sungguh pun juga ada kelompok masyarakat kita hidupnya primitif, mempercayai ada kekuatan gaib, tapi mereka belum beragama seperti halnya dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan dibangkitkan menjadi saksi terhadap umatnya. Jadi semuanya itu bahwa Nabi SAW saya sudah menyampaikan agama. Nabi Isa juga mengatakan seperti itu. Jadi mereka yang mendapatkan dakwah tapi ternyata masih membangkang, tidak mau memeluk ajaran yang dibawa oleh para nabi, maka mereka inilah yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Qala hasbukal an. Jadi Rasulullah SAW mengatakan sudah cukuplah sampai di situ aja yang kamu baca. Nah, maka apa yang terjadi? Faltafattu ilaihi fa iza ainahu tazrifani. Jadi pada saat itu ya, jadi Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Nabi SAW menghentikan, dalam artian sudah cukuplah sampai di situ. Ya, tentang beragama yang sesuai dibawa oleh Nabi. Tapi Nabi SAW tentu juga sedih karena tidak semua orang yang mendapatkan dakwah dari Nabi ataukah al ulama warasatul anbiya sebagai pewaris Nabi, ternyata mereka tetap pada agama bukan pada agama yang dibawa oleh Nabi. Bahkan ada yang sampai dakwah kepada mereka tetapi tetap enggan untuk beragama. Nah, itulah yang membuat Rasulullah SAW bersedih bahwasanya orang yang seperti ini nantinya pastilah mendapatkan kesesatan di hari kemudian. Ya, tentu juga diharapkan bahwa bagaimana apa yang terjadi menjadi bukti kesaksian, di situ juga suatu perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu manusia semua mulutnya terkunci, ya. Mulut manusia itu semua terkunci. Jadi yang berbicara hanyalah anggota badannya. Ada juga mengatakan yang berbicara adalah perilakunya. Semuanya itu berbicara tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Mulut itu sengaja dibisukan supaya tidak mengada-ngada. Ya, sekarang ini coba kita lihat. Banyak orang bersaksi, kalau ditanya kenapa, kapan terjadinya, dia bilang saya tidak tahu. Bagaimana kamu bersaksi pada kamu sendiri tidak tahu? Katanya saya kan hanya dipanggil Pak, apalagi kalau sudah dikasih uang. Ini yang banyak terjadi. Nah, nanti di hari kemudian sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semua orang menyatakan betul-betul apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian bukan lagi mulut yang berbicara, tetapi perbuatannya yang berbicara, sehingga tidak ada sedikit pun kebohongan yang terjadi pada kesaksiannya. Dan nabi-nabi itu tampil sebagai penguat bahwasanya kami ini sudah menyampaikan dakwah dan mereka tinggal memilih kebenaran yang saya bawakan itu. Jemaah yang saya muliakan. Kemudian hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qol, bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat kecil yang pernah menjadi pelayan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sengaja jadi pelayan tentu karena imannya kepada Nabi, tentu karena ingin mendapatkan ilmu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita membuka sejarah bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang berkembang di masyarakat itu, pertama itu Al-Quran itu sendiri, itu suatu ilmu yang luar biasa. Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu berapa abad Al-Quran dan hadis ini merupakan suatu ilmu yang luar biasa. Dan ternyata dalam perkembangannya bukan hanya orang Islam tertarik mempelajarinya, tapi termasuk juga orang-orang yang tidak beragama Islam dengan motivasi yang berbeda-beda. Kalau umat Islam mempelajari Al-Quran dan hadis, tentu tujuannya adalah bagaimana menambah iman, bagaimana semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau umat yang lain, boleh jadi salah satu di antaranya adalah bagaimana melemahkan Al-Quran
atau melemahkan posisi Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Meskipun tidak sedikit di antara mereka terjebak dengan keindahan Al-Quran, dengan keluarbiasaan kandungan makna daripada Al-Quran, demikian kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW, sehingga tidak bisa mendustai kata hatinya. Justru itulah yang membawa untuk memeluk daripada ajaran Islam itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, kemudian apa yang terjadi dan apa yang dikemukakan oleh Anas bin Malik, dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Jadi Rasul SAW pernah berceramah, pernah berkhutbah dengan satu khutbah, ma sami'tu mithlaha qatton. Saya tidak pernah mendengarkan seperti khutbahnya itu, ceramahnya itu, kehebatannya, kesungguh luar biasaannya. Ini sungguh hebat ceramah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa yang dikatakan oleh beliau, lau ta'lamuna ma'alamu la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Jadi Nabi SAW berkata, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka pastilah kalian itu tertawa sedikit, ataukah ketawa kalian itu hanya sedikit. Ya, kalian itu tidak akan mampu banyak ketawa, karena begitu banyak hal yang menakutkan terhadap apa yang kita hadapi ke depannya. Wala bakaitum katsira, dan kalian itu pasti lebih banyak menangis. Nah, jadi Nabi SAW menyampaikan hadis ini sebagai peringatan kepada kita, yang tentu arahnya bahwa kita ini sebaiknya banyak menangis dan mengurangi banyak ketawa. Karena apa? Banyak persoalan nantinya kita hadapi, ya, banyak persoalan. Yang pertama saja persoalan kematian. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, kondisi seperti apa kita meninggal. Ya, tentu bagi orang yang ingin kembali dengan husnul khatimah, berusaha semaksimal mungkin bagaimana mempersiapkan dirinya untuk kembali dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita ketakutan, jangan sampai kita takut dalam kondisi melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah. Ya, tentu kita takut bagaimana kita ini meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Tentu juga kita takut bagaimana meninggal bukan pada kondisi yang kira-kira menjadi harapan kita. Nah, makanya kaum muslimin, tentu kita selalu berharap apa yang kita lakukan, pada biasanya juga seseorang itu meninggal pada apa yang menjadi kebiasaan pada dirinya. Ya, pernah saya cerita, waktu saya mahasiswa, di depan rumah saya itu kerjaannya kalau sudah sekitar jam 9 malam, mereka sudah minum tuak gitu. Sesudah itu sudah sadar sedikit, main domino dan seterusnya. Itulah kerjaannya sampai pagi. Nah, apa yang terjadi? Ya, hari terakhirnya itu dia juga meninggal dunia dalam kondisi main domino. Karena itulah yang dibiasakan dalam hidupnya. Ya, itulah yang dia biasakan. Waktu itu dia sangat gembira. Kenapa? Karena dia dapat ceki, katanya ya, ceki apalah namanya itu, katanya dapat nilai yang banyak gitu. Dia gembira. Tapi canunum ini pada saat itu, iya, pada saat itu dia seolah-olah tidak bisa mengatakan apa-apa, akhirnya terjatuh. Pada saat itu juga dia meninggal dunia. Makanya kaum muslimin, yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah. Jangan sekali-kali memposisikan diri di tempat yang maksiat. Siapa tahu, iya, malakul maut ada di tempat itu dan sudah saatnya dicabut nyawa kita. Wa nauzubillah. Makanya perlu membiasakan diri kita selalu pada tempat-tempat yang lebih baik, ya, tempat-tempat yang kira-kira memberi kemanfaatan dalam kehidupan kita. 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, ada seorang dosen Unhas, ya. Iya, beliau itu masuk dalam masjid,
melakukan salat sunnah qabliyah, ya belum, ya baru duduk itu, ya tahiyat itu, atau belum tahiyat kayaknya, pada duduk itu tiba-tiba miring jatuh, ya sudah lewat. Ya, yang di belakangnya itu lihat-lihat saja, mungkin dia anggap bahwa ini mungkin dia tidur lah atau apa. Bahkan ada beberapa orang lewat-lewat yang menganggapnya ya mungkin orang ini lagi tidur. Ternyata dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bahwa semuanya kita ini kembali dengan kondisi husnul khatimah. Meskipun seperti ini mahal, tetapi bukan berarti bahwa salah satunya yang terbaik kalau kita mati dalam kondisi seperti itu. Boleh jadi kita meninggalnya di rumah sakit, meninggalnya di rumah, meninggalnya di jalan, karena itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan secara konsistensi. Nah, dengan cara seperti itu ya berpeluang juga untuk melakukan yang namanya kebaikan, akhirnya kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Jadi jangan memberi ruang pada diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Apalagi mengatakan saya kan masih muda. Ternyata orang muda itu tidak menjadi jaminan tidak cepat kembali kepada Allah. Dan juga kita jangan mengatakan bahwa saya masih kondisi sehat, karena kesehatan itu juga tidak menjamin. Yang namanya tiba-tiba macam-macam jalannya orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya andaikan kita pikirkan, andaikan kita dalami selama apa kira-kira yang bakalan terjadi, itu juga semuanya bisa membuat kita mengurangi ketawa dan lebih banyak menangis. Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang lain. Bagaimana nanti masuk di alam kubur? Bagaimana nanti setelah saya meninggal dunia dengan anak-anak saya misalnya? Termasuk juga kadang-kala kita pikirkan bagaimana sekolah anak saya, bagaimana pekerjaan anak saya, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau kita kaitkan nanti dari kemudian. Sungguh banyak masalah yang sepatutnya kita pikirkan yang bisa membuat kita mengurangi yang namanya tertawa itu. Dan boleh jadi juga tentu perlu kita pikirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, itu tidak ada satupun yang terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini bisa membuat kita kurang yang namanya ketawa dan lebih banyak menangis. Inilah yang diwasiatkan oleh Rasul SAW, bahwa seandainya kalian itu tahu apa yang saya tahu, maka kalian itu sedikit ketawa dan banyak menangis. Dan memang Rasul SAW banyak rahasia-rahasia yang dia tahu yang kita tidak tahu. Sebutlah misalnya apa yang dibicarakan oleh orang yang meninggal dunia, ya kan? Kalau dia diusung menuju ke kuburan, Nabi SAW mendengarkan itu, apa yang diucapkan itu, ya. Dan Nabi SAW juga tahu apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, dan apa yang terjadi pada kuburan seseorang itu. Nah, semuanya itu Nabi SAW membuatnya kurang ketawa, lebih banyak menangis, karena dia banyak mendengarkan. Banyak menangis karena mungkin banyak mengambil barangnya orang, banyak menangis karena mungkin banyak berdusta, banyak menangis karena banyak melakukan kezaliman, banyak semuanya itu didengarkan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW itu lebih banyak menangis daripada tertawa. Tetapi karena kurangnya ilmu kita terkait dengan semua seperti ini, makanya kita masih lebih banyak ketawa dibandingkan menangis. Tetapi andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka semua itu pada semua orang, ya saya kira semua orang juga beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan supaya bagian daripada pengujian kita seperti apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita ini percaya bahwa ada siksaan di dalam kuburan? Betulkah kita percaya bahwa di dalam kuburan itu juga ada kenikmatan? Semuanya itu hanya kita tangkap berupa iman. Tapi Rasul SAW menangkapnya itu dengan pendengaran. Rasul SAW bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya, itulah keistimewaan yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Anas berkata,
Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seketika itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wujuhuhum lahum hanin. Ya. Pada saat itu sahabat-sahabat Rasul setelah menyampaikan hadis ini, sahabat-sahabat Nabi SAW menutup mukanya. Ya, menutup mukanya kan mereka rata-rata punya sorban, menutup mukanya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menangis terisak-isak. Ya, begitu dalamnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Menangis, hanya mendengarkan potongan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan dia menghayati bahwa makna apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, itulah yang mengantar mereka menjadi menangis. Muttafaqun alaih, hadis ini tentunya disepakati oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasabaka bayanuhu fi babil khauf, dan ini sudah dijelaskan pada bab al-khauf sebelumnya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Ya. Ya, la yalijun nara rajulun. Tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka, rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Jadi siapa yang menangis betul-betul karena takut kepada Allah, maka yakinilah orang seperti ini, kalau dia pertahankan imannya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, hatta ya'udal labanu fid dari, hingga air susu itu kembali kepada tempatnya. Mungkinkah kira-kira air susu itu dari ibu kita, atau air susu apa saja misalnya, kalau sudah keluar bagaimana? Itu mustahil kembali lagi. Itulah perumpamaannya orang yang pernah menangis, betul-betul menangis karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cukup modal bagi kita. Kalau ada orang yang memiliki seperti itu, sudah modal besar, ya. Tetapi kalau orang tidak punya ketakutan, biarlah paksa dirinya juga tidak bakalan menangis, ya kan? Ya, lain itu deh, kalau natap panggil sunah matana mungkin lain lagi persoalannya. Menangis karena pedas, ya kan? Tapi bagi orang yang memiliki ketakutan kepada Allah, betul-betul takut karena Allah, bagaimana? Yakinilah itu satu modal besar kepadanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yalijun nar, tidak bakalan masuk ke dalam neraka, ya. Hatta yaudal labanu fid dari, dia memberikan perumpamaan. Bagaimana? Ya, mungkinkah kira-kira susu yang keluar itu bisa kembali, bisa masuk kembali? Itu tidak mungkin. Itulah perumpamaannya bahwa orang yang konsisten istiqamah pada agama Allah Subhanahu wa taala dan terjadi pada dirinya menangis karena ketakutan kepada Allah, yakinlah insyaallah itu adalah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira ini modal besar. Tapi kalau memang orang tidak punya ketakutan kepada Allah, biar mau menangis, tapi karena lain juga menangis yang dibikin-bikin. Jadi kalau dulu itu ada orang mengatakan bahwasanya menangis itu sesuatu tidak mungkin direkayasa. Sebetulnya bisa, Pak. Cuma bedanya menangis rekayasa dan menangis betul-betulan itu beda. Apa yang membedakan? Coba, Pak. Kalau ada orang yang menangis betul-betul karena kejadian itu, ya, misalnya karena takut kepada Allah, itu memang yang menjadi prinsip, ataukah dia menangis karena kehilangan seseorang, betul-betul dia merasa sedih, periksa itu air matanya, itu bisa raba air matanya. Kalau panas itu bukan asli itu, Pak, ya. Tetapi kalau dingin itu yang asli, ya. Kalau dingin itu yang asli.
Ya, tapi jangan juga kita ya langsung raba-raba air matanya orang, nanti tersinggung. Kada siapa tahu mati benemu misalnya merenungi kok. Bukan menangis karena sedih ditinggalkan oleh istrinya atau ditinggalkan oleh suaminya. Betulkah dia itu karenanya? Itu bisa diperiksa air matanya, ya, bisa diperiksa air matanya. Jadi sekarang ini banyak sinetron-sinetron kan, itu bisa menangis. Dia hanya menghayati tapi bukan dari hati, tapi rekayasa, ya, rekayasa acting. Dan air mata seperti ini tidak dingin Pak, panas itu air matanya. Ya. Kemudian wala yajtami'u gubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan berkumpul debu di jalan Allah, di jalan fisabilillah, wa duhanu jahannam. Demikian juga api neraka, ya. Jadi jalan fisabilillah dengan api neraka itu sesuatu yang berbeda, tidak mungkin menyatu itu, ya. Tidak mungkin menyatu. Artinya air mata karena ketakutan kepada Allah itu tidak akan mungkin menyatu dengan neraka jahanam. Itu tidak mungkin. Makanya dipastikan bahwa orang yang keluar air matanya karena takut kepada Allah itu akan fisabilillah. Itu posisinya masuk dalam surga. Tapi bukan sandiwara ya, seperti dalam televisi itu seolah-olah jadi orang yang bertaubat, seolah-olah jadi kia dan sebagainya, akhirnya keluar air matanya. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang betul-betul itu, ya. Jadi itu tidak mungkin menyatu antara jalan fisabilillah dengan api neraka. Jadi dengan keluarnya air mata itu, itulah jalannya masuk surga, ya. Tetapi waduhan itu adalah antinya, artinya kebalikannya, itu tidak mungkin terjadi, ya. Rawahu Turmuzi, ini diriwayatkan oleh At-Turmuzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Yang keempat, wa anhu qol. Jadi wa anhu di sini al-hau ya'udu ila Abi Hurairah, juga bersumber dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Jadi ada 7 kelompok orang, ya, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah Allah. Artinya sejak dia wajib melaksanakan ibadah, senantiasa dia lakukan sampai dia meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan. Jadi bersyukurlah anak-anak yang dari pesantren, tapi boleh jadi juga bukan dari pesantren, dari kecil masuk remaja sampai dewasa seterusnya tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu jalannya untuk mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita berharap di antara 7 ini jangan cuma 1, tapi andaikan bisa dapat 7, ambil ke 7-7-nya. Ya, tetapi juga memang ada di sini yang susah untuk kita mendapatkannya. Ya, tapi paling tidak jangan cuma 1, upayakan lebih dari 1. Nah, jadi kalau kita ini kebetulan diberikan amanah sebagai pemimpin, ya manfaatkanlah kepemimpinan itu sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara adil kepada semua anak buah. Adil kepada anak buah kita dalam arti materi, adil kepada anak buah kita dalam artian pemberian jabatan, reward, punishment dan sebagainya. Tentu itu diharapkan. Yang berikutnya adalah warijulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Jadi seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Jadi kalau sudah dekat misalnya waktu zuhur, ya selalu dilihat-lihat itu jamnya. Ini kayaknya sudah dekat zuhur ini. Itu cirinya orang. Jadi selalu melihat jamnya. Kalau dia lihat HP-nya, macawe ini loro kan. Ya tidak lama lagi masuk waktu asar ini. Jami dulu dikerjakan ini. Kita sudah
menjelang waktu salat ini. Itulah orang sebetulnya kategori mu'allaq. Jadi hatinya itu sudah bergantung pada masjid. Sudah tidak enak perasaannya kalau masjid itu mengaji lantas dia tidak ke masjid. Tidak enak perasaannya kalau masjid itu sudah kumandangkan azan tidak mendatangi masjid itu. Makanya kaum muslimin sangatlah bagus kalau masjid itu, meskipun di masa Nabi SAW tidak ada masjid yang mengaji, tapi itu sesuatu yang baik. Mengapa? Karena itu tanda-tanda bahwa kita ini sudah mendekati waktu salat. Apalagi kalau kondisi Nabi SAW yang namanya azan, itu kan tidak ada istilah macet kan. Jadi jalan kaki saja ke masjid, kemudian rumah sahabat Nabi SAW dengan masjid itu kan tidak berjauhan. Ada yang mengatakan kalau kita mau lihat kampungnya Nabi SAW dengan Masjid Nabawi saat itu, lihatlah kuburan Nabi dengan sekeliling pelataran Masjid Nabawi. Sekitar itu saja itu masjid, rumah-rumah yang ada pada masa itu. Jadi biar azan itu masih bisa dengarkan dan masih bisa bergegas untuk ke masjid. Nah, dengan adanya mengaji masjid berarti itu memberikan peringatan lebih awal. Sudah dekat ini. Karena kalau nanti azan baru kita mendatangi masjid, itu kemungkinan bisa kita terlambat. Ya, kemungkinan bisa terlambat. Mana lagi kalau macet. Ya, inilah. Jadi saya kira itu suatu hal bid'ah tapi sifatnya bid'ah hasanah. Ya, sesuatu yang baiklah. Oleh karena memberikan peringatan lebih awal. Nah, warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi dua orang yang bersahabat karena Allah, ya berkumpul bersama karena Allah, juga sekiranya terpisah karena Allah. Bukan dia berkumpul karena ada yang diiming-iming, ya mungkin karena jabatan, mungkin karena harta, tetapi dia itu bersahabat karena demi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Persahabatan itu sesuatu yang terbaik di mata Allah. Kalau toh kebetulan harus berpisah, maka keterpisahannya itu juga karena Allah, bukan karena saling membenci, bukan karena yang lain, tapi itu karena kondisi yang menyebabkan terjadinya keterpisahan, bukan karena kebencian. Nah, yang berikutnya warajulun da'athum ra'atun zata mansabin wa jamalin, zata mansibin wa jamalin. Jadi seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, wajamalen dan kecantikan, faqala inni akhafullah, dia berkata saya takut kepada Allah. Wah, ini sungguh luar biasa. Jadi ini adalah ujian iman kepada kita. Adanya perempuan mengajak kita, tempatnya itu sunyi, boleh dikata tidak ada manusia yang melihat kita, kemudian perempuannya itu cantik, memiliki status sosial yang baik, kemudian mengajak kita melakukan kemaksiatan, tapi mampu kita katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, ini akhafullah. Ini sungguh luar biasa. Ya, tetapi jangan kita mencoba mencari kesempatan seperti ini. Karena apa? Manusia laki-laki itu khususnya itu ada hadis Nabi SAW, manakala perempuan itu mau melakukan kemaksiatan, maka hampir dikata laki-laki itu tidak berdaya untuk menolaknya. Ya, makanya yang terbaik itu adalah menghindari. Bagaimana? Jangan kita mengatakan saya kan kuat imanku, biar saya begini-begini, saya tetap bisa konsisten pada iman saya. Jangan sama sekali berpandangan seperti itu. Boleh jadi hari ini bertahan, besok bertahan, tapi lusa kita tidak tahu apa Anda masih bisa bertahan. Kita tidak tahu. Saya kira ada ceritanya, ini seorang wali ya, seorang wanita pejalan. Ya, begitu dia mencoba seorang wali ini, ya dia naik di rumahnya. Pertamanya kan dilarang, jangan naik, ini bukan tempat Anda. Tapi wanita itu ya dia nyusup naik ke rumahnya. Tetap dia tidur di jalannya untuk menuju ke WC-nya ini Pak Kiai ini atau Pak Wali ini. Maka apa yang terjadi? Hari pertama dia usir, apa kamu lakukan di sini? Pergi di sini. Akhirnya perempuan itu dia pergi. Kemudian perempuan ini ternyata dia uji, apa betul bertahan. Kemudian keesokan harinya datang lagi. Maka apa yang dikatakan?
bukan lagi bahwa pergi dari sini, dia mengelakkan kakinya itu dengan kakinya sendiri. Sudah ada strong itu. Ya. Kemudian kedua kalinya, ketiga kalinya, maka terjadilah apa yang ditakutkan itu. Artinya bahwa yang terbaik bagi diri kita adalah menghindari, bukan berarti menjauhi. Maksud saya itu yang terbaik, ya. Karena semua orang punya syahwat, dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat kepada kita. Dan kalau syahwat itu tidak ada juga bahaya. Bayangkan kalau laki-laki tidak ada syahwatnya, tidak bakalan punya anak, kan? Ya itu, kalau tidak ada syahwat. Jadi syahwat itu punya manfaat, tapi jangan pada tempat yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi syahwat itu bukan dilarang, tapi suatu rahmat, tapi hendaknya diarahkan kepada yang dibenarkan oleh agama. Nah, makanya kalau ada seseorang yang terjadi seperti ini, maka itulah pemuda yang betul-betul dimaksudkan dengan pemuda yang tangguh. Ya, bukan pemuda jauh, lain juga itu. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fafaha hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya itu dirahasiakan. Nah, begitu rahasia sedekahnya itu dikiaskan la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitu dia rahasiakan. Nah, kalau tangan kirinya saja tidak tahu, apatah lagi dengan orang lain. Ya. Mungkin ada berkata, bagaimana kalau disebutkan misalnya sumbangan si A, si B, si C dan seperti ini? Ya, itu tidak salah juga, karena dijadikan sebagai dakwah. Ya. Wah, masa tetangga saya bersedekah seperti itu? Ya, jualan saya, dagangan saya, pangkat saya lebih tinggi, lebih banyak daripada dia. Kenapa saya tidak bisa bersedekah seperti itu? Itu namanya menjadi dakwah, supaya mengajak juga orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena itu, jadi semakin banyak kita menyebutkan, apalagi misalnya kita bertetangga 5 orang, ketiga-tiganya sudah bersedekah. Jadi itu juga dakwah. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah bersedekah dengan tidak ada unsur riya. Itu intinya, ya. Jadi mau terang-terangan, mau sir rahasia, yang pasti tidak ada unsur riya di dalamnya. Itu juga salah satu contohnya. Yang kemudian terakhir, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat enahu. Inilah kuncinya adalah seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah dalam kondisi bersepi-sepi, fafadat enahu, kemudian air matanya meleleh atau keluar. Inilah yang sempat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah, kekuatan hidayah, supaya kita senantiasa takwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyidna ilman nafi'a wa zuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhl. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ada di antara umat Islam, oleh karena memiliki keimanan yang sangat tinggi, memiliki ketakutan yang sudah luar biasa dalam dirinya, mereka itu sujudnya tidak hanya sekedar sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, tetapi dia bersujud meresapi apa yang dibacakan, dan pada saat dia sujud itu merasakan sesuatu bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, di antara bentuk gerakan yang terbaik di dalam ibadah salat itu, salah satu di antaranya yang terbaik itu adalah ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana anggota tubuh kita yang paling mulia itu adalah muka, adalah wajah. Makanya kalau ada orang bersujud kepada Allah, berarti menunjukkan betapa dirinya memposisikan sebagai makhluk terendah, hamba terendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau mereka bersujud tidak hanya sekedar sujud, tetapi mereka juga diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah suatu sifat yang terbaik dimiliki oleh orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya yang berkenaan dengan bentuk ketakutan ini, yakni afa min hadzal hadithi, apa karena keterangan ini ta'jabun, ya mereka ta'ajub, mereka heran, wa tadhakuna wa la tabkun, mereka tertawa dan mereka tidak ketawa. Saya mencoba mencari, kalau kita melihat ayat ini hanya satu ayat saja atau dua saja ayat ini, tentu belum kita mengambil benang merah apa sih yang dimaksudkan dengan ayat ini. Setelah saya membuka surah lengkap daripada ayat ini, ternyata terkait dengan terkait dengan pemberitahuan Rasul tentang hari kiamat itu. Jadi sebagian orang takut kepada Allah, beriman kepada Allah karena adanya satu waktu namanya hari kiamat, yang kemudian disusul satu waktu nanti ada namanya hari kebangkitan. Nah, kalau semuanya ini mau didalami seperti apa hari kematian, hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan dan seterusnya, itu membawa kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterangan itulah tidak sedikit orang menangis ketakutan, takut karena bagaimana kalau terjadi hari kiamat itu. Kalau terjadi hari kiamat itu tentu luar biasa peristiwanya, di mana gunung-gunung berterbangan, bangunan-bangunan runtuh, semuanya itu tabrakan-tabrakan planet-planet. Jadi sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh sangat menakutkan. Dengan peristiwa itulah yang menimbulkan rasa takut, takjub terhadap apa yang nantinya Allah Subhanahu wa taala lakukan. Nah, tidak sedikit orang menangis karena adanya peristiwa itu, dan ini sudah disampaikan oleh para rasul yang ada sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi watadhakuna wala tabkun, tetapi ada juga sekelompok orang mereka tertawa. Artinya seolah-olah memperolok-olokkan informasi itu. Kok ada lagi istilahnya hari kiamat, dikatakan gunung itu berterbangan dan lain-lain sebagainya. Itu seolah-olah mengolok-olokkan informasi ini. Mereka tidak menjadikan takut kepada Allah. Kemudian hari kiamat itu tidak membuat hatinya itu ketakutan dengan akan terjadinya peristiwa seperti itu.
wala tabkun, mereka tidak menangis, ya. Dalam arti kata karena mereka tertawa banyak, ya maka mustahil mereka menangis. Dalam arti kata apapun informasi yang disampaikan ini tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi menimbulkan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang menerangkan manakala seseorang menangis, ya, karena ketakutan kepada Allah, termasuk hal-hal yang akan terjadi pada dirinya, hal-hal yang terjadi terkait dengan alam, maka mereka mendapatkan posisi istimewa di mata agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hadisnya. Yang pertama, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, termasuk salah seorang di antara 4 yang digelari dengan Abadillah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayya al-Quran, bacalah kepadaku Al-Quran. Jadi Nabiullah SAW meminta untuk dibacakan Al-Quran. Rasul SAW senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Jadi salah satu cirinya orang yang bertakwa, yang beriman, takut kepada Allah, manakala dibacakan Al-Quran terjadi sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Ya, jadi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau dibacakan ayat Al-Quran, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabiullah SAW itu juga senang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Bahkan meminta secara khusus Ibnu Mas'ud ini membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian kultu, Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, aqra'u alaika. Ya Rasulullah, aqra'u alaika. Wahai Rasul, ya, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu? Wa alaika unzilah, dan kepadamu itu diturunkan Al-Quran. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini seolah-olah heran, kenapa Rasulullah SAW meminta kepada aku membacakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu sendiri kan turunnya melalui Nabi SAW. Ya, kenapa Nabi SAW ya meminta untuk dibacakan? Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran selain dari aku. Jadi Nabi SAW selain dirinya senang membaca Al-Quran, dia juga senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang lain. Ya, seperti itu yang terjadi pada diri Nabi SAW. Faqaratu alaihi suratan Nisa hatta jitu ila hazil ayat. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud membacakannya. Jadi saya membacakan kepada Nabi SAW, yakni surah An-Nisa, sehingga saya mendapati ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ya, bagaimana kami datang min kulli ummatin bi syahid, pada setiap umat itu menjadi saksi. Wajibna bika ala haulai syahida, dan kami datang kepada mereka semuanya sebagai saksi. Saya mencoba melihat di dalam kitab tafsir apa yang dimaksudkan dengan min kulli ummatin bi syahid.